biasa, luar biasa. Oke. Oke, kasih applause paling meriah buat teman-teman. Luar biasa ya, luar biasa. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Ini hari Sabtu, tadi ada training nggak? Ada. Siapa yang datang dari pagi? Siapa di sini yang teman-teman yang ngerasa kebakar? Oh, semangat, semangat. Semangat ya. Oke ya, jadi tugas saya di sini adalah untuk menyemangati teman-teman. Udah semangat? Belum. Nggak kejebak ya sekarang ya. Oke, teman-teman ya. Oke, pertama-tama thank you buat kesempatannya, buat undangannya dari Cimelan. Thank you ya. Diundang saya ke sini. Oke, kalau untuk US team tuh hopeng lah. Hopeng saya lah ya. Iya beneran. Ya, soalnya saya juga banyak belajar dari leadernya teman-teman gitu ya. Ya, banyak lah, banyak suhu-suhu saya di sini banyak. Nah, jadi ya kita tujuannya apa? Supaya saling support, supaya bisa sama-sama terus bertumbuh ya. Nah, teman-teman, di sini saya nggak ngajarin ya, karena posisi saya pun masih belajar. Tapi kita mau ya belajar bareng lah gitu ya. Sharing-sharing aja ya. Ini udah bulan Desember, tanggal berapa? 7. Tuh. Salah loh, bukan tanggal 6, tanggal 7 enggak ya? Ya. Nah, teman-teman ya, tanggal 7 bulan Desember kita semua di bisnis ini penutupan tanggal 31 ya. Ya, di sini saya coba sharingin sebenarnya perjalanan saya 17 tahun. Wah, jadi siap sampai besok sore? Oke ya. Awas ya, ada yang keluar ya. Oke ya. Nah, teman-teman, jadi buat supaya saya tahu mapping ya. Teman-teman di sini yang statusnya partner, agent, producer, agent. Ada agent? Oke, agent. Oke. Enggak lah, agent yang calon AAB. Oke. Nah, kalau calon AAB, oke ya. Yang AAB. Oke, AAB ya. Oke ya. Nah, sisanya yang AB. Oke, jadi tahu saya ada gambaran. Nah, teman-teman, di pertandingan udah bulan-bulan Desember ini udah ngomong bukan pertandingan skill lagi. Mau skill apa lagi sih gitu ya. Ini semua pertandingannya udah ngomong pertandingan mental, pertandingan belief, pertandingan kita lawan siapa teman-teman? Diri sendiri. Udah nggak ada urusannya sama orang lain gitu ya. Kalau saya bertanding sama orang lain, ya nggak fair juga. Contoh, saya bertanding sama anak konglomerat, ya nggak fair, ya kan? Atau saya bertanding sama orang yang dari kondisi susah banget, ya belum bertanding aja saya udah menang, mungkin gitu ya, ngerti ya? Nah, jadi sebelum kita harus tahu kita tuh bertanding sama diri sendiri. Kita cuman berjuang lawan diri sendiri untuk menang, untuk capai impian sendiri, bukan impian tetangga kita. Coba lihat kiri kanannya, ya, lihat kiri kanannya, oke? Meskipun ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, teman-teman tidak berjuang untuk capai impian kiri kanan teman-teman loh. Jelas ya? Jadi saya start di Prudential dari tahun 2007, terinspirasi betul. Wah, saya terinspirasi sama Bro Sudin, terinspirasi sama Steve gitu ya. Boleh, itu boleh, bagus. Tapi ya itu dia gitu loh. Ya saya punya track balapan sendiri, jelas ya? Nah, teman-teman, jadi hari ini kita mau sharing yang ringan-ringan aja. Saya lihat jam dulu. Ini berarti saya sampai jam berapa ya? Jam-jamnya bener ya, awas ya. Ntar kelamaan nanti pada pulang loh ya. Oke ya. Nah, teman-teman, mana ya slide-nya? Oh, ini ya. Journey of Amazing Team. Cie. Ini dibikin sama Devika ya. Kasih plus buat Devika dong ya. Ini pasangan yang selalu mensupport saya. Saya kalau urusan begini-begini disuruh bikin slide, bikin tadi video bagus nggak? Bagus ya. Suruh bikin video ya nggak bisa, beneran. Saya gaptek teman-teman. Proofforce aja saya cuma tahu
gimana cara lihat income? Beneran. Sisanya Devike ya. Oke, kalau lihat income penting nggak? Penting. Kan saya lawan diri saya sendiri kan? Iya kan? Iya ya. Nah teman-teman, kita masuk ke sharing ya teman-teman. Balik lagi nggak ngajarin. Ini cuman sharing aja. Tapi saya mau minta sama teman-teman supaya kita nggak, teman-teman dari pagi bangun hari Sabtu, pagi-pagi bangun datang ke sini, jangan sampai nggak dapat apa-apa, gitu ya. Usahakan supaya dapat semaksimal mungkin. Nah, gimana caranya untuk bisa dapat semaksimal mungkin? Teman-teman cari 2 poin ya. Teman-teman lihat prinsipnya apa sih? Karena di sini saya nggak banyak bahan, nggak banyak teori, saya akan banyak cerita. Ya udah bulan Desember mau sharing apa? Ya udah cerita aja udah ya cerita aja. Tapi dari cerita ini teman-teman jangan sampai masuk kanan keluar kiri gitu. Teman-teman dapetin prinsipnya apa, gitu ya. Dapetin prinsipnya apa. Dan yang poin kedua, teman-teman lihat polanya. Lihat pola-polanya. Jadi contoh pola tuh gini. Prinsip tuh gini. Ini di sini ada yang di bawah 17 tahun? Aman ya. Prinsip ya. Kalau sperma ketemu sama apa ya namanya? Sel telur ya. Ya. Bukan ketemu sama omset, itu nggak jadi apa-apa ya. Ya. Sperma ya. Indung kan? Indung telur apa sel telur sih? Sel telur ya. Ya, jadi ya ini ketahuan kan. Ketahuan dulu biologi nyontek ya. Enggak nembak nyontek gitu ya. Ya. Jadi kalau nembak dulu ya. Jadi kalau apa sperma ketemu sama sel telur, prinsip ya, sperma ketemu sama sel telur bisa membuahkan anak. Apa namanya? Embrio ya? Apa ya? Embrio atau apa ya? Ya itulah ya, embrio gitu ya. Jadi bakal anak. Itu prinsip. Ya itu ya. Jadi tapi itu kan prinsip. Nah, ini ada pola. Polanya gimana? Ya polanya itu kalau pola tuh beda-beda. Gimana caranya si sperma ketemu sama sel telur? Mau bisa siang, bisa malam? Iya dong. Pagi bisa nggak? Subuh bisa? Bisa. Bisa dalam kondisi setengah mabok? Bisa dalam kondisi marah-marah? Bisa? Bisa. Bisa dalam kondisi honeymoon yang santai? Bisa? Bisa. Nah itu pola. Pola tiap orang beda-beda, gitu ya. Saya kepengennya sel telur ketemu sama sperma dalam kondisi apa ya? Freestyle gitu ya. Nah, cuman masalahnya freestyle tapi saya nggak bisa freestyle. Bisanya cuman ya bisanya style yang nggak free gitu ya. Ya gitu ya. Ya tetap aja pola tiap orang beda, tapi prinsipnya sama kan? Kalau mau ada hasil hamil berarti harus diketemuin dua poin itu, sperma sama sel telur. Nah, jadi teman-teman supaya nggak pulang sia-sia, teman-teman dapetin 2 poin ya. Prinsip dan sel telur. Bukan prinsip dan pola, teman-teman ya. Ingat ini sel telur melulu ya. Oke, next ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya sharing-sharing aja ya, cerita-cerita aja ya. Ini ke sini. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi tahun 2007 jadi gini. Cerita. Semua orang punya story ya, semua orang punya cerita. Gimana caranya mereka bisa ketemu sama Prudential sampai akhirnya berapa lama di Prudential, semua ada story-nya. Nah, saya lahir, tadi teman-teman udah lihat video profile ya. Ya, jadi saya ini salah satu anak konglomerat. Gitu ya. Yang hartanya tuh nggak habis 7 turunan. Kebetulan saya turunan ke-9 ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi gini, ya saya berharap saya lahir, siapa yang berharap lahir jadi anak konglomerat? Ya, saya juga berharap begitu ya. Tapi kenyataannya kan enggak. Gimana dong? Ya itulah, udahlah gitu ya. Itu nasib namanya ya. Nasib ya udah begitu. Itu udah bukan nasib, takdir. Ya udah, saya pengennya sih jadi anaknya si A, si B, si C gitu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Ya udah, itu takdir. Tapi masa depan kita kan bisa beda, betul ya? Nah, saya lahir di Bandung, teman-teman ya, 4 bersaudara. Ini saudara-saudara saya.
Tuh. Ya, anak-anak manis ya. Cakep-cakep ya. Ya, nah semuanya sekarang udah di Prudential, teman-teman. Ya. Iya. Thank you ya. Nah, kenapa? Jadi gini, saya anak paling gede. Nah, kenapa saya cukup di sini siapa yang anak paling gede? Anak sulung. Ya. Nasib anak sulung ya. Kita mikirin adik-adik kita. Umum. Oh, ini pasti adiknya ya. Gitu ya. Ini nasib anak sulung nih. Kita tuh punya hati sama adik-adik kita, tapi nggak pernah diakui. Nah itu. Ya. Jadi itu kalau anak sulung tuh ya biar gimana juga pasti ada bawa beban untuk kesuksesan atau nasib adik-adiknya. Tapi kalau kita kelaparan, adik mah nggak peduli. Curhat ya. Nggak, poinnya seperti itu ya. Jadi teman-teman dari dulu kita lahir dari keluarga yang ya apa ya, dibilang kurang ya enggak lah. Saya nggak mau bilang kurang. 4 anak ini bisa kuliah, tapi ada satu nih. Nah ini nih, ini anak 1, 2, 3, 4. Anak nomor 3 itu nggak bisa kuliah, bukan nggak bisa kuliah, sorry. Putus kuliah, drop out. Kenapa? Bukan karena otaknya kurang setengah, enggak. Masalah duit. Kuliahnya di mana? Di Australia kali? Enggak. Di Bandung. Di Maranatha. Gitu ya. Jadi bukan satu kampus yang waduh mahal banget, enggak. Ya kampus yang cukup baik, tapi enggak mahal banget gitu. Berapa semester dia nggak bisa bayar, ya bukan dia ya. Orang tua nggak bisa bayar sampai drop out. Ya kira-kira gitu. Terus yang ini nih, dia kuliah di UPH. Nah ini Yeri nih, udah diundang belum? Iya, Yeri Johan. Nah ini wajib diundang nih, ini disusahin aja dia ya. Ya si Yeri ini kuliah di UPH. Kenapa di UPH? Dia mau ngambil perhotelan. Pilihan nggak banyak waktu itu. Pilihannya Trisakti, atau ada di Bandung tuh ada NHI, atau UPH. Nah, saya sebagai kokonya, saya bilang, lu mau kuliah di mana nggak penting. Yang penting adalah lu begaul sama siapa. Kalau lu kuliahnya di NHI, ya lu begaul sama orang-orang yang mau kerja di hotel. Trisakti, ya kebanyakan juga orang yang mau kerja di hotel. Kalau lu kuliah di UPH, lu kenal sama anaknya pemilik hotel. Gue bilang, mahal sih UPH. Udah nggak apa-apa, rampok aja si papi. Ya udahlah, anak terakhir gitu ya, udahlah pokoknya kamu UPH, beneran. Soalnya masa depan tuh tergantung dari kita kenal sama siapa. Ya kita nggak bisa bohong di situ. Itu namanya relationship itu blessing teman-teman, gitu loh, itu blessing ya. Nah saya bilang udah UPH aja, tengah jalan si papi nggak mau bayar. Dan ini posisi saya sama Devika masih pacaran waktu itu, tahun berapa ya saya lupa deh, pokoknya belum married deh. Itu tiba ya diem si Devika tuh sampai jual kamera, jual cincin, jual, kalau anak bayi kan zaman dulu kan ulang tahun suka dikasih emas gitu ya, dia jual emas-emasnya dia loh. Cuman buat supaya anak ini bisa lanjut kuliah. Nah, jadi kalau dibilang, saya lahir dari keluarga yang seperti apa? Yang seperti itu. Jadi teman-teman bisa ada gambaran seberapa kaya atau seberapa susahnya. Gitu ya. Enggak miskin, tapi ini kalau yang dibilang ketiup angin langsung melarat. Gitu loh. Ya. Enggak miskin, tapi kalau suwe ya melarat gitu ya. Nah, jadi saya lahir dari keluarga seperti itu ya. Nah, terus udah gitu singkat cerita saya di Bandung sampai akhirnya SMA itu ke Jakarta. Kenapa? Karena prestasi teman-teman ya. Memimpin tawuran. Beneran, itu memimpin tawuran. Dan aneh ya, ini yang ada istilah gini, history repeat itself. Gitu ya. Di Bandung saya mimpin tawuran, satu sekolah. Di Jakarta saya mimpin tawuran antar sekolah loh. Siapa di sini yang suka dulu ada bakat-bakat tawuran? Nah, berarti grupnya bisa gede, teman-teman ya. Enggak ya. Itu jangan dicontoh. Itu cuman saya ngasih lihat segitu hancurnya dulu. Gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, Cap, lu kenapa sih tawuran? Karena saya ngerasa nilai saya tuh murah. Minder sebenarnya. Jadi gini, kenapa sih nakal gitu ya? Karena gini, waktu teman-teman saya naik motor, sepeda pun saya nggak punya. Ada anak-anak SMP gitu ya, pada naik motor dong gitu ya. Motornya udah mulai, ya motor
sebagus-bagusnya motor ya begitu aja lah ya. Tapi intinya saya sepeda aja nggak punya. Saat masuk SMA mereka udah main mobil, motor aja nggak punya. Ya sepeda juga belum punya sih. Ya saya naik angkot di Bandung. Nah jadi minder. Nah ini ya, kalau ada orang emosian, ya coba lihat sebelah kiri kanannya ya, kasih tahu. Kalau orang emosian, biasanya ada masalah keuangan. Orang, iya benar. Itu yang saya rasain. Ya ini bukan lihat temennya, ini lihat saya lah ya. Saya nggak punya duit nih di kantin sekolah gitu ya. Makan ya nggak bisa banyak pilihan dong. Makan misalnya katakan yang 1.000, 2.000 gitu ya. Terus temen yang makan bakso harga 5.000, dia ngeliatin. Kan saya nggak tahu di pikirannya apa. Saya ngerasanya dia lagi hina saya loh. Ngerti ya? Nah, jadi kalau orang yang gampang emosian, gampang apa? Ya itu biasanya masalah keuangan, teman-teman ya. Sensitif tuh ya. Sensitif tuh biasanya masalah keuangan. Nah, dari background yang seperti itu, saya pindah ke Jakarta. Karena saya ke Jakarta, ketemulah sama calon istri. Ini saya pacaran dari SMA loh. Iya. Jangan ya. Itu bukan tontonan umum ya, itu private ya. Nah, jadi ketemu sama Devike itu dari zaman SMA. Nah, teman-teman, dari zaman SMA itu di Jakarta hidup mulai berubah. Ya, meskipun sempat mimpin tawuran antar sekolah ya, tapi hidup udah mulai berubah ya. Udah mulai berubahnya apa? Ini ironis, teman-teman. Di sini teman-teman mau kaya? Nggak boleh sebel sama orang kaya. Itu syarat pertama. Dulu di Bandung, saya juga pengen kaya. Saya juga pengen kaya dari dulu. Saya kalau ke rumah temen gitu ya, wah rumahnya bagus, view belakang rumahnya tuh kota Bandung, ini rumahnya di Lembang gitu ya. Pokoknya keren deh. Saya ngomong sama papi saya, papi, si Anu rumahnya bagus banget. Wah saya ceritain detail. Papi saya bilang apa? Ah itu bapaknya korupsi. Nah, jadi orang kaya sama dengan korupsi. Saya ngomong sama mami si itu tuh rumahnya bagus nih. Keren apa segala macam. Mami saya nggak kayak papi saya lah. Dia tuh tingkat spiritualnya jauh lebih tinggi ya. Nah dia bilang, Richard, iblis juga bisa kasih kekayaan. Itu pasti ke Gunung Kawi. Piara tuyul itu ya. Nah ya, jadi satu korupsi, satu piara tuyul. Jadi kalau ngelihat orang kaya dulu, saya dulu ngelihat orang kaya nih. Suaminya korupsi, istrinya piara tuyul. Gimana bisa kaya kayak begitu? Gitu ya. Nah teman-teman. Gara-gara mindset seperti itu, jadi agak gimana ya, kalau ngelihat teman punya mobil, kaya dong, saya sepeda aja nggak punya. Saya mikirnya apa? Bapaknya korupsi, emaknya piara tuyul. Gimana bisa kebuka otaknya? Gitu loh. Nah begitu saya ke Jakarta, saya nebeng di rumah om tante saya, keluarga besar dari mami. Nah ini hidup mulai kebalik teman-teman. Hidup mulai kebalik. Kenapa? Ironis. Om tante saya dari keluarga mami itu kaya. Nah, jadi ini kayaknya segimana kan tadi saya udah cerita tuh ke tingkat kekayaan masa lalu dulu ya. Nah, om saya itu tangan kanannya pengusaha gede yang logonya anduk diperes. Anduk diperes, dia komisarisnya. Anduk diperes tahu dong? Itu loh tuh ada yang pemilik perumahan Karawaci tuh. Nah, ya. Gede nggak? Gede. Ini tangan kanannya. Ini dia komisaris beberapa PT di situ. Ada perumahan, ada sekolah, ada apa gitu ya, tahu ya? Ada rumah sakit. Karyawan loh. Karyawan. Rumahnya 4.000 meter di Karawaci. View belakangnya itu nempel lapang golf. Keren nggak? Karyawan loh. Nah, di situ ya. Terus udah gitu, tante saya, cicinya mami, kakaknya mami, itu notaris. Notaris Kelapa Gading. Dia itu notaris ketua notaris Jakarta Utara. Keren kan? Terus kayaknya di mana? Ya dia nggak terlalu kaya sih. Cuman ya gini. Kalau saya kan tinggal sama si tante nih. Nah saya deket sama anaknya. Anaknya tuh sepupu saya lebih tua 2 tahun. Namanya bilang aja si Atip gitu ya. Ya lebih tua 2 tahun berarti seumur kan? Nah, si Atip itu kadang suka dikasih tugas. Tugas apa? Transfer kalau orang bilang tuh perpuluhan. Kalau orang muslim tuh bilang zakat. Itu 10% dari penghasilan.
Dan dia pernah bilang, pernah ini, Cat temenin yuk, tanpa disengaja gitu ya. Temenin yuk, mau transfer nih, transfer apa? Itu tuh, perpuluhan. Oh gitu. Lu, perpuluhan siapa? Lu kan belum kerja. Iya ini nyokap gua. Ini gede juga loh. Gila, transfer 15 juta, 15 juta, 15 juta. Berarti income-nya berapa? 150 juta. Itu tahun 98. Ada yang belum lahir? Belum lahir ya? Saya juga belum lahir, itu ngimpi sih. Enggak. Ya jadi tahun segitu penghasilannya 150 juta. Kan jadi kita bisa hitung dong. Nah, itu notaris gitu ya. Terus ada lagi adiknya Mami. Nah, rumahnya nempel sama rumahnya si tante tuh. Ini adiknya Mami. Adik Mami ini CEO-nya kalau malam tuh ada bulan, kalau siang ada. Nah, ini CEO-nya. Gitu ya. Dia yang paling sederhana, rumahnya nggak terlalu gede. Dia rumahnya cuma 9 kali 20. Tapi ada 10 rumah. Dijebol. Serius. Itu di Gading Gria. Kalau teman-teman anak Kelapa Gading, ada anak Kelapa Gading? Harusnya banyak di sini. Ada ya? Nah, main-mainlah ke Gading Gria, oke? Pas ada pos satpam itu kalau nggak kiri kanan, ini belok kiri. Belok kiri itu rumah hook pertama sampai ujung. Itu punya dia. Kaya nggak? Kaya. Cuman 2 hal yang saya cek. Mereka korupsi nggak? Sampai sekarang sih nggak pernah ada kasus sih. Gitu ya. Sampai sekarang mereka nggak ada kasus. Yang kedua, piara tuyul nggak? Saya udah nyari-nyari. Yang ada mereka cukup rajin ibadah gitu loh. Cukup cukup aktif lah. Enggak piara tuyul, enggak korupsi, bisa kaya. Kepengen? Pengen. Ya udah. Nah, mulailah dari situ. Hasrat itu ada. Jadi kalau dibilang siapa pengen kaya? Kita pengen kaya dong. Pengen kaya. Itu start dimulai dari kesadaran dulu. Emang beneran gue mau. Gue mau. Gitu loh. Kan kalau kondisi kaya itu kan perubahan nilai rekening ya. Di rekening itu berubah. Sebelum rekeningnya berubah, ininya harus berubah dulu. Gitu loh. Nah, saya mulai dari situ, dari benar-benar ngelihat mereka gila ya. Nah, ngomong sedikit cerita, papi mami saya selalu bilang apa? Kalau menuduh orang kaya itu korupsi dan piara tuyul. Nah, rumah tangganya berantakan. Bukan berantakan, berantakan. Jadi, tak kebayang lah ya, berantakannya kayak apa gitu ya. Berantakan, teman-teman. Hari Minggu, wah bisa lempar-lempar apa. Ya itu yang saya lihat gitu. Jadi saya lahir dari broken home, broken family, gitu ya. Sedangkan saya lihat yang kaya-kaya tuh di Jakarta, om tante saya, enggak piara tuyul, enggak korupsi juga. Rumah tangganya harmonis. Berarti yang salah di mana nih? Teori orang kaya itu dosa atau di mana? Ngerti ya? Nah, kita harus analisa gitu loh, ya. Mulai dari situ, teman-teman ya. Saya tinggal di Jakarta. Nah, ini bukan usaha pertama. Usaha pertama saya adalah waktu saya kuliah. Waktu saya kuliah di Untar. Ada anak Untar? Nggak ada ya? Wih. Untar itu ya. Nih, motivasi utama. Saya keterima di Trisakti loh. Dan saya keterima di Untar loh. Trisakti peringkat 1 loh. Enggak. Itu saya udah tobatnya. Trisakti peringkat 1, Untar peringkat 2. Saya masuk mana? Untar. Kenapa? Karena ada semangat belajar. Kalau di Trisakti itu kayaknya, aduh, kayak kurang motivasi gitu loh. Kan dulu kan belum merit. Belum merit dong. Kan ada orang demennya film horor, ada orang demennya film romantis, ya kan? Boleh dong, saya pilih yang mana boleh dong. Nah, saya ngelihat di Untar itu lebih indah gitu ya. Nah, saya kuliah lah di Untar ya. Kuliah di Untar karena jauh sama Kelapa Gading. Saya dulu tinggal di rumah tante kan Kelapa Gading. Karena jauh sama Kelapa Gading, saya ngekos, teman-teman. Ya, udah ngekos, pokoknya, nah itu kan sebenarnya hak saya sebagai anak adalah mendapatkan biaya hidup. Setuju ya? Biaya hidup dari zaman SMA sampai kuliah, yaitu seperti penggenapan firman Tuhan ya. Kasih Bapa tidak berubah. Sebulan 300.000, kagak berubah teman-teman. Ngekos 240.000, nggak pakai AC. Sisa berapa? 60.000. Tetap aja dikasihnya 300. Nggak berubah loh. Teman-teman, bertahan hidup di Grogol 60.000 sebulan. Banyak temen saya bilang, Cat, lu mah mamon, tahu mamon nggak sih? Mamon tuh bukan, mamon tuh kayak hamba uang, nah gitu.
Pokoknya duit gitu ya, kepengen kaya gitu. Gue cuma bilang satu, lu bertahan dulu. Lu coba dulu bertahan hidup 60.000 sebulan. Baru lu boleh ngatain gue mamon. Ngerti ya? 60.000 sebulan. Teman-teman, saya ini smoker, oke? Rokok, turun level, sampai akhirnya rokok beli Minak Jinggo tahu? Yang ujungnya pakai lilin, 1 batang itu 3 hari loh. Gila nggak? Sedot, udah kayak menyan. Sedot. Terus matiin, kantongin. Serius. Anak untar nih kayak begini. Teman-teman ngajakin kemana? Ke TA. Cap, ayo Cap, jam kosong nih, yuk ke TA. Wah, ke TA gitu ya. Di food court-nya gitu ya. Mereka ada pesen nasi campur lah, kue tiaw lah, apa. Saya cuma ngeliat. Dan, ini mah sekali makan, gua nggak makan lagi sebulan. Serius loh. Serius teman-teman. Ujung-ujungnya apa? Mereka makan, saya ke eskalator, ke apa? Ke tempat yang itu loh, yang apa? Bukan, enggak, belum. Ice skating, ke ice skating tapi di atasnya bertengger, supaya apa? Kena angin gitu kan? Kan kayak itu loh, kayak FC gitu ya, kan rambut masih panjang, gitu kan? Nah, ya minimal keren dikit lah tuh, ketiup-tiup angin. Terus ada temen, Cap, lu nggak makan? Enggak, kenyang. Padahal lapar. Itu gue alamin teman-teman. Kenapa? Saya makan cuman bisa ke warteg, Bu, nasi sama rendang, jangan pakai daging. 1.000. Serius, beneran itu saya lakuin. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya saya juga minta ke orang tua gitu ya. Nah, kalau lu kepepet gimana? Kepepet banget, pulang ke Kelapa Gading, ke rumah tante, apa aja yang ada di situ ya udah nebeng makan aja. Ya, jadi dari kondisi seperti itu, mau nggak mau gimana? Terus udah gitu dulu saya six pack teman-teman. Udah makan kurang, tiap tidur malam, pagi pasti keringetan, panas. Dan tempat kos saya ya, itu nggak ada AC kan, itu sampai saking panasnya, kalau malam saya buka aja. Ya nggak ada apa-apa juga, apa yang mau dirampok udah buka aja lah udah. Panas banget teman-teman, segitunya gitu ya. Jadi benar-benar kadang orang tuh cuman bisa mikir kalau kondisinya nggak enak. Nah, gimana dengan kita sekarang? Jangan tunggu kondisinya nggak enak dulu baru terpaksa mikir. Harus bisa memprediksi gitu ya. Nah, itu yang saya tangkap tuh gitu. Saya tuh nggak, maksudnya udah di SMA kurang duit, tapi masih tinggal di rumah tante, nggak mikir juga. Kuliah, nggak mikir juga. Sampai sengsaranya kayak gitu. Baru mikir, usaha apa ya? Ya memang cukup lama sih supaya membuat anak ini mikir gitu ya. Usaha apa ya? Usaha pertama saya tuh desain grafis. Saya bukan anak desain. Itu gara-garanya temen kos saya anak desain, kamarnya ber-AC, saya suka nebeng di dia. Ya sembari nebeng AC, dia bilang, lu nebeng AC doang, lu kerjain lah PR gua, diajarin lah gitu ya. Jadi akhirnya bisa desain. Nah, desain segala macam cukup oke. Dapatlah penghasilan sebulan 3 sampai 4 juta, lumayan dong. Lumayan loh. Saya pegang Dunkin Donut sama FTF. FTF tuh anaknya Astra. Keren loh. Nggak mau ditepukin? Tepukin dong. Keren loh. Bener, saya bukan anak desain. Ini ada anak desain di sini. Nah ya, saya bukan anak desain, tapi saya bisa gitu. Nah pertanyaannya, jualannya gimana? Kan saya harus jualan. Jualan, menjual sesuatu yang nggak ada bentuk loh. Saya cuma bilang, ya intinya kalau desain itu kan nggak ada bentuk. Coba aja lihat, kalau cocok ambil, kalau nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi kalau cocok kan, ibu untung, bapak untung, udah coba. Gitu loh. Kalau cocok sama sesuai kebutuhan, gitu loh. Ngerti ya? Menjual, udah menjual. Menjual sesuatu yang saya nggak sekolah juga, autodidak. Nah, udah tuh income berapa? 3 juta, 4 juta. Udah kayak orang kaya udah. Wah, kamar langsung upgrade 1.200.000. Pakai AC. Beneran, serius ya. Udah jadi anak orang kaya lah. Bukan anak orang kaya, jadi anak kaya lah ya. Terus udah gitu apa lagi? Kuliah udah nggak pernah mau masuk. Ujian sampai pernah ada teman telepon ya, Cap, ini ujian Cap, lu masuk. Oh, nitip absen deh. Ujian bego. Oh, nggak bisa ya? Ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa, ngulang aja semester depan. Dan saya tanya, ngulang semester depan 1 SKS berapa? Ini saya lagi meeting buat dapat berapa duit. Ah udahlah, semester depan aja lah. Ini meeting yang ini lebih cuan.
Ngerti ya? Udah otaknya jadi rusak gitu ya. Nah, singkat cerita sampai akhirnya cuman itu kan semua bergantung sama diri sendiri. Yang saya sadar, nggak enaknya self-employed, itu kan self-employed ya. Yang saya sadar nggak enaknya self-employed adalah, saya lagi liburan ke Bandung. Project lagi banyak, ya amin lah, syukur. Project lagi banyak, saya nggak kepegang nih. Saya minta tolong orang yang ngajarin saya. Guru saya nih, master, dia masih kuliah masalahnya. Lu mau project nggak? Oh mau dong. Gua CV, kalau orang desain tuh perlu CV ya. Portfolio ya. Perlu portfolio. Portfolio saya banyak, dia nggak ada, gitu ya. Saya bilang, lu mau nggak nih? Nanti cuannya bagi 2. Nggak usah cuan cap. Udah, ini gue yang ngerjain aja. Janganlah lu kerja, lu dapat cuan lah. Ya udah. Beberapa desain, beberapa project dikasih ke dia. Dimarahin loh saya di Bandung, ditelepon. Pak ini FIF, Pak ini dari Dunkin. Ini nggak bisa nih, mau naik cepak kayak begini, desainnya jelek banget. Gila kan? Teman-teman, saya harus pulang loh ke Jakarta, kan dulu kan nggak punya laptop segala. Ya laptop nggak kompatibel lah. Jadi harus pulang ngerjain di komputer. Pulang dari Bandung ke Jakarta, cuman ngurusin desain. Saya pikir-pikir, ini mah bukan, gue nggak bisa punya kebebasan, gitu ya. Ini benar-benar terkekang nih. Wah, sampai akhirnya apa? Kayaknya enak ya punya bisnis yang saya nggak harus ada di situ. Ya, tapi emang kalau ini sih mujizat sih, aneh sih. Begitu ngomong kayak gitu, mikir ya, baru mikir doang gitu ya. Nggak nyampe 5 menit, teman ada yang telepon. Cap, ada orang mau jual kafe. Ya, singkat cerita kafe apa segala macam, saya pikir kan kafe tenda zaman dulu ya. Itu kafe, pokoknya lu datanglah ke Mega Mall. Saya datang, ya ini coffee shopnya. Saya bilang, gila, ini bagus begini, saya tungguin, rame loh. Lihat pembukuan dan saya cuma nanya, kenapa ini dijual? Jadi saya beli franchise tangan kedua gitu ya. Kenapa dijual? Suami istri ribut. Gitu, gara-gara kafe di Mega Mall ini. Ya, mereka anak Kelapa Gading, bolak-balik gitu, intinya istrinya gitulah ya, apa sih? Posesif gitu ya. Yang nggak tahu juga ya, mungkin suaminya emang beneran ada affair di mana lah, nggak ngerti lah ya. Yang disalahin kafenya. Ngerti ya? Ya udah pikir-pikir, coba lihat pembukuan bla 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 segala macam, dan intinya akhirnya saya ambil. Hah, duit dari mana? Saya joinan berlima. Kan kalau ini kan hal baru nih, belum tahu apa-apa. Ya jangan mau resiko sendiri, joinan berlima. Singkat cerita, joinan berlima, bukan tahun pertama ya. Ya 1 tahun pertama lah, langsung BEP, balik modal. Wah, happy nggak? Happy lah. Langsung buka 2. Wah. Kita lihat tuh. Ini kerjaannya begini nih. Bos gila. Zaman dulu ya, zaman sebelum Dipru, saya nyari foto senyum susah loh. Ini aja tuh lihat tuh, kalau Devika kan nggak berubah ya, manis-manis aja dari dulu ya. Tahu dong kenapa nggak bisa ke lain hati? Hah? Ya memang begini memang. Ya, ini zaman ya akhirnya buka Coffee Port gitu ya, tuh logonya ini, dan ini benar-benar gini. Jadi yang saya lewatin, saya udah ngelewatin masa-masa idealis. Bengawan Solo yang tadi untung nggak? Untung loh, cuan loh. 1 tahun balik modal loh. Yang saya, orang bisnis, yang harusnya dilakuin apa? Bukannya apa? Bengawan Solo lagi lah. Udah proven. Nah ini anak muda nih. Saya lupa ini tahun berapa ya? 2003 gitu. Ada yang belum lahir? Ya. Ada ya. Ini 2003 ya. Saya juga masih kecil kok ini ya. Nah, teman-teman, akhirnya 2003 kalau otak bisnis bukanya yang sama. Kalau ini bukanya brand sendiri. Idealis, pengen ada gimana ya, ngerti ya? Oke lah, buka sendiri. Balik modal juga. Pertama yang kedua tuh di Plaza Semanggi, balik modal. Dan akhirnya masuk ke Kelapa Gading. Nah, di Kelapa Gading masuklah sampai ke tahun 2006. Jadi dari tahun 2002 sampai 2006 nih. Berapa tahun tuh? 4 tahun ya. 2 coffee shop udah balik modal, 1 on the way, Mall Kelapa Gading. Dibilang rame, ya lumayan lah, ada cuan. Tapi saya duitnya dari mana? Pinjem om tante. Om tante saya ya, pinjem ke mereka dibungain 1% sebulan. Ya nggak apa-apa lah, kan saya mau bisnis harus ada hitungannya, harus bagus dong. Udah, untung segala macam. Nah masuk 2006. Ya, jelek banget ya.
Masuk 2006 teman-teman ya. Masuk 2006 saya tuh udah kayak maju mundur sama Devike ya. Pacaran kita udah 8 tahun waktu itu. Dibilang mau merit, kalau ada duitnya kan sayang ya, mendingan buka cabang keempat, betul ya? Tapi kalau ditunda lagi pacaran 8 tahun, yang ngantri banyak. Beneran. Orang status pacaran aja, ada yang ngasih surat cinta loh ke dia. Ya tapi kan saya kan nggak bisa marah-marah gimana, itu kan hak dia dong, mau ngasih surat kayak mau ngasih apa. Kontrolnya di mana? Di Devika dong, mau apa enggak, bener kan? Nah jadi saya ngelihat ini kalau nggak cepetan dikawinin, dinikahin. Kalau nggak cepetan dinikahin nih hilang nih. Saya pikir gitu, ya udah kita akhirnya sampai 2006 kita ngobrol mau serius, mau merit tahun depannya. Udah setting, apa sih yang disetting? Resepsi gitu ya, apalagi pre-wed lah, inilah itulah, sampai settingan terakhir mau tinggal di mana. Nah, settingan terakhir mau tinggal di mana nih? Kalau ngomong beli rumah, itu kayaknya paling enak, tapi mahal kan, mahal. Ya udah, kalau ngekos gimana ngekos? Ya kayaknya nggak ada privacy gitu ya. Takutnya lagi apa ya? Lagi proses meeting gitu ya, takutnya ntar ada yang dengerin, males lah ya. Terus apa lagi? Sewa rumah juga, ya duit hilang aja. Ya udah pikir-pikir gimana kalau beli rumah. Nah beli rumah teman-teman ya, waktu itu, nah ini ya, kenapa bisa ketemu Pro. Mau beli rumah, harga di Kelapa Gading waktu itu lebar 8, itu 1 miliar. Oke, 1 miliar, ya udah, cicilannya berapa? Cicilan 15 juta per bulan. Dari coffee shop 3, desain grafis masih jalan, Devika kerja, itu 1 bulan 25 di atas deh. Jadi kalau dari saya aja, itu 20 sampai 25 tiap bulan. Anak muda, hidup 60.000 bisa, hidup 5 juta masa nggak bisa? Bener nggak? Wah semangat, beli. Udah akhirnya kita lihat, ini beneran, lihat rumah lebar 8, terus udah gitu cari agentnya, cari orang KPR, orang bank, ketemu, orang KPR temen. Oke, 15 juta kan, lu udah hitungin ya, yaudah, laporan buku rekening 3 bulan. Dikasih, dia lihat, temen sih, dia lempar ke meja, lu mah bercanda Cat kayak gini. Ditolak lah ini. Loh, serius gue beneran, masa gila lu tuh 25 tuh, 22, 23, 24, 25, masa enggak? Masa ditolak? Masih sisa. Nah, siapa yang mau beli rumah teman-teman di sini? Ada yang mau punya impian beli rumah? Nah, ya mau ya? Ini rahasianya. Cicilan itu harus 30% dari income. Jadi artinya income kita minimal harus 3 kali lipat. Cicilannya berapa? 15 juta. Income-nya berarti harus 45. Dan teman saya bilang, lu kalau income lu 45 ya, 3 kali lipat, lu masukin ke bank yang gede, yang bank swasta terbesar tuh di Indonesia, yang paling bagus tuh BCA lah, keren tuh ya. Nah, itu bank paling bagus tuh. Lu langsung ditolak juga. Terlalu mepet, nggak bisa. O-nya tuh kayak terjun dari jurang gitu. Oh nggak bisa ya, gila. Gue pikir punya 3 coffee shop loh. 3 coffee shop, terus udah gitu. Ini saya kalau dulu ya, zaman ini, jalan di Mall Kelapa Gading, ketemu temen manggilnya bukan nama. Bos, wih gila, keren loh. Itu euforianya gila loh. Padahal sekarang saya pikir-pikir itu mereka mungkin nggak tahu nama saya siapa gitu ya. Beneran dipanggilnya bos. Masalahnya mau beli rumah, nggak bisa. Udah punya 3 coffee shop, desain grafis, income anggaplah katakan 23, 25 deh. Ke 45, ke 50 gimana caranya? Masa saya harus buka 3 coffee shop lagi sama desain, kayaknya susah deh. Nggak bisa dikembangin gitu ya. Nah saya harus buka 4 sampai 5 coffee shop. Waktu itu saya hitung 5 coffee shop aman. Nah 1 coffee shop itu 1 cafe itu modalnya waktu itu 250 juta. Berarti saya butuh modal berapa? 1 miliar 250 juta. Pikir-pikir, kan kita buka 3, semua keuangan lancar. Kalau saya ngajuin pinjaman, dikasih nggak kira-kira? Dikasih lah. Cuman masalahnya dikasih juga bunganya. Berarti bunganya 1% berapa? 12,5 juta. Untung nggak untung, rugi atau untung terserah, pokoknya 12,5 juta bayar bunga. Waduh, pikir-pikir gitu ya. Gimana ya, balik modalnya berapa lama ya? Ada jaminan, soalnya tiga cabang ini
Semua situasinya beda-beda. Ada yang balik modal dalam waktu setahun, ada yang 2 tahun, ada yang terakhir kan belum balik modal tuh, Mall Kelapa Gading. Bukannya rugi, bukan. Tapi emang naik turunnya agak terlalu fluktuatif setiap harinya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi gimana nih? Terus saya pikir-pikir ya, mikir panjang lebar sampai akhirnya kepikir gini. Kalau si Om kasih 1.250.000.000, kenapa nggak gua langsung beliin rumahnya aja? Bayar cicilan ke si Om. Mulai jadi bego gitu, mulai jadi mabok sendiri. Nah, di saat mabok, barulah saya menyerah dan berdoa ya. Itu salah, harusnya di awal teman-teman ya. Nah, jadi berdoa, intinya saya cuma berdoa gini loh. Oh ya, ngomong-ngomong dalam proses ini ya, ngomong mau merit, saya sempat kejeblos indeks forex 2. Indeks forex. Teman-teman ada pengalaman di situ indeks forex? Ya. Oh, salesnya ya. Ya, dulu juga saya salesnya dan saya tradernya ya. Dana 800 juta hilang. Dana 800 juta hilang. Intinya gini lah, anggaplah itu saya yang bego. Anggap saya yang bego lah ya. Manajer saya atau temen lah ya, teman dekat yang di sono di kantor, dia bilang gini, "Cat, lu kenapa stres sih? Ini gue loss semua 800 juta. Itu kan bukan duit lu. Tenang aja lagi." Nah, di sini saya mulai ngelihat, oke, ini kalau saya terusin, hati saya bakal beku kayak dia nih. Ini kalau mau jahat, kalau mau jadi orang dunia hitam sekalian. Jangan merit. Jadi dunia hitam gitu ya. Tapi kalau ngomong mau merit, bangun keluarga, lu jangan coba-coba dunia hitam. Yang setengah-setengah mah nggak jadi deh. Kalau mau baik, baik banget. Kalau mau jahat, jahat sekalian gitu. Ada anak minta-minta, tendang gitu. Jahat sekalian gitu ya. Iya, jangan setengah-setengah. Problem itu. Judol tuh pada ketahuan. Kenapa? Setengah-setengah sih. Kalau mau jahat, jahat sekalian, hitam sekalian gitu ya. Tapi saya nggak bilang untuk itu ya. Tapi poinnya adalah, waduh, ini konyol sih. Nah, jadi ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Setelah mikir, jatuh indeks forex, segala macam, baru berdoa. Ya berdoa lah, simple lah berdoa. Tuhan, saya ini mau maju, tolonglah. Tolong, minta tolong. Nah, teman-teman, ya. Jeng. Jelek ya? Bagusan sekarang kan? Tidak terawat, teman-teman. Tuh lihat, kurang tidur. Ini lagi ikut, jadi join Prudential. Kenapa mau join Prudential? Karena 2 hal. Satu, dibilang, ini sistem zaman dulu ya. Cat, di bisnis Prudential, 5 tahun income 100 juta. Dulu, 100 juta per bulan. Sekarang berapa? 200 juta bro, inflasi. Lebih enak dong. Dulu 100 juta. Saya cuma mikir gini, emang cuma Prudential doang yang bisa kasih cepet ya sebulan? Bisnis kopi bisa nggak? Bisa, siapa bilang nggak bisa? Gitu loh. Modal 750, katakan gini deh, modal 1 miliar, income 25 juta. Berarti kalau mau cepetnya berarti berapa? 4M, simple kan? Bisa, bukan yang nggak bisa. Bisnis Prudential nggak pakai modal. Bisnis anti rugi. Loh iya dong. Kalau kita bisnis, mau jual labubu gitu ya. Labubu berapa? 1.500.000. Modalnya katakan 500.000. Kalau nggak kejual kan kita rugi gope. Iya dong. Nah kalau ini kan nggak pakai modal. Modalnya apa sih? Om, lagi di rumah nggak? Richard mampir ya ke sono ya. Kebetulan lagi main ke sana. Ya udah mampir. Ngobrol, presentasi. Modalnya apa? Nggak ada modal di setor loh. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, kenapa Prudential? 5 tahun income cepet. Kita harus fair-fairan aja. Kita harus fair sama diri kita. 5 tahun income 100 juta. Kalau sekarang income 200 juta. Yang ditawarin tuh bukan Januari 200, Februari 0 ya. Maret 50, bukan. Januari 200, Februari 200, Maret 200. Nah, dari apa yang kita kerjain sekarang, caranya gimana? Bukan yang nggak bisa, pasti bisa. Caranya gimana? Coba peres otak pikirin dulu. Lebih gampang nggak? Kalau nggak lebih gampang, ya udah, jangan terlalu sombong. Simpelnya gitu ya. Jadi masalah percepatan 5 tahun income cepet waktu dulu. Saya waktu itu umur 26 tahun. Kalau 5 tahun lagi income cepet berarti umur berapa? 31. Kalau dibohongin, ternyata boro-boro cepet, cuman setengahnya 50 juta. Umur 31, masih oke nggak? Dibohongin lagi, boro-boro 50 juta, setengahnya lagi, cuman 25 juta. Umur 31. Masih oke nggak?
Nggak pakai modal. Nggak ada modal di setor. Kan gara-gara ada modal di setor, saya nggak bisa beli rumah. Gitu loh. Duitnya kepake ke sono. Ngerti kan? Nah, jadi ini kalau ditipu pun ini masih oke. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Prudential? Saya yakin US Team dan Amazing Team kita alirannya sama. Leader saya bilang, Cat, Prudential bukan bisnis jualan. Tunggu. Gimana lu nggak jualan bisa dapat cuan? Iya, dia bilang, Cat, lu kan coffee shop ada 3. Nah, ini pinternya leader saya. Coffee shop 3. Coffee shop lu sekarang jalan nggak? Kita kan lagi meeting. Coffee shop lu jalan nggak? Ya jalan. Kok bisa jalan? Ya kan ada karyawan. Nah, lu kan nggak harus bikin kopi kan? Ya enggak, kan gua ada sistem. Nah, itu dia. Kalau lu mau gedein income di coffee shop, lu kan satu cabang perlu modal. Kalau di sini, sama. Jualan tuh setahun tok. Sisanya bangun tim aja, buka cabang aja, lu bebas buka cabang. Oke, langsung saya kepikir siapa? Mentor saya. Saya kenal dia, dia nggak kenal saya. Siapa itu? Om Joni Andrean. Beneran loh, waktu dia ngomong gitu, saya langsung kepikir Joni Andrean. Tahu Joni Andrean ya? Nah, zaman dulu kan Jeko belum ada, jadi masih salon Joni Andrean. Kebayang nggak Joni Andrean jam 10 pagi bangun, terus dia bersin, haci, duitnya masuk nggak? Masuk loh. Kok bisa? Karena sistem dan jaringannya. Bisnisnya ada jaringan. Pernah lihat nggak Joni Andrean lagi uwek-uwek kepala tante-tante? Oh iya tante, aduh keritingnya bagus. Pernah lihat? Nggak ada. Joni Andrean belum tentu dia tuh hairstylist terbaik di Indonesia. Tapi Joni Andrean pebisnis salon terkaya di Indonesia. Nah, kalau itu cocok buat saya. Saya nggak peduli lagi jadi terbaik kek, terganteng kek, terkaya gue mau. Ya kan orang ada ketertarikannya ya. Saya nggak tertarik tuh, ya nggak, ya gimana ya? Wah, Cat, lu nanti bisa dapat ini, dapat duitnya berapa? Udah, saya lebih tertarik sama itu. Gitu loh, ya. Simpel-simpel aja. Nah, jadi kalau Prudential sistemnya sama kayak Joni Andrean menurut teman-teman Joni Andrean bisa gunting rambut nggak? Harus bisa. Keramasin orang bisa? Bisa. Setiap hari yang dia lakuin sekarang apa? Cari tempat. Keramas sendiri ya. Ya, keramas sendiri lah. Masa keramas, belum tentu loh. Bisa jadi dia dikeramasin orang juga ya. Nah ya, Joni Andrean sekarang fokusnya apa teman-teman? Cari tempat. Buka apa lagi ya? Nah itu kan yang paling asik kan di situ teman-teman ya. Nah, kenapa Prudential? Ya itulah alasannya. Nah teman-teman ya, income baru 150.000. Kok bisa, Cat? Iya, closingan pertama ada kendala nggak? Nggak sama sekali. Kenapa? Diri sendiri buka ya. Saya ulang tahun Februari, ingetin ya, Februari ya. Ini udah mau dekat nih, Februari ya. Nanti alamat saya kasih ya. Nah, jadi saya ulang tahun Februari, saya join Januari tanggal 31. Nah, terus udah gitu dibilang, udahlah lu buka polis pertama lah. Polis pertama. Ya pikir-pikir, saya mau percaya sama agent siapa lagi? Saya cuma percaya sama diri saya sendiri dan istri. Ya udahlah, gue jadi agennya lah. Nah, ini polis pertama, terus Malakin Sieri tuh, adik saya tuh, saya palakin begitu Sincia gitu ya. Kamu tuh harus tahu diri. Papi mami tuh di mana? Kalau kamu masuk rumah sakit ya, nggak ada yang ngurus. Udah, ini angpau berapa? Gopay. Udah, kamu ini premi pertama. Nah, gitu ya, malak-malak gitu ya. Terus udah gitu, 150.000 ini komisi bulanan, dapat dari mana? Saya ngobrol sama sepupu ya. Nih, udah asuransi bagus. Caranya salah. Ini semua caranya salah teman-teman. Nih asuransi bagus. Enggak lah, Cat lah, enggak. Asuransi enggak lah. Gini deh. Opah mati kenapa? Jantung. Oke. Om kita namanya Om Ueng mati kenapa? Jantung. Bokap lu mati kenapa? Jantung. Lu tahu dong lu bakal mati kenapa? Udah kita fair-fairan aja. Lu sayang nggak sama bini lu? Ngomonginnya mati, yang dijual kesehatan. Nggak nyambung kan? Tapi dia tanda tangan teman-teman. Ya. Nah ya kira-kira ya thank you. Jadi intinya saya cuma ngerti gini. Kalau gua ambil, orang lain harus ambil. Kenapa? Kan saya ambil karena beneran, saya ambil dipaksa sama Devike, saya cuma mikir saya sayang sama dia. Ngambilnya kan kesehatan, nggak jelas gitu ya.
Saya pikir udah mau merit, kalau saya ada apa-apa nggak fair nih sama dia nih. Kecuali saya nggak sayang sama dia. Gitu loh. Duit masa depan dipakai untuk berobat, gitu ya. Nah, dari situ saya cuma mikir, udah jualan ngasal banget, cuman seenak udel. Kan kita mau merit, ini kan bulan Maret. Ini bulan Maret ada seminar. Saya waktu itu lagi ada foto pre-wed. Bulan Mei-nya mau merit nih. Ada foto pre-wed. Saya cuma bilang sama tukang fotonya, lu udah merit belum? Udah. Anak berapa ini? Lu kerjaan kayak gini, istri kerja nggak? Enggak sih. Wah, lu tulang punggung keluarga ya. Kalau lu jari lu udah nggak bisa ngeklik, keluarga lu gimana? Sih, udah nyambung sih sama UP jiwa, tapi yang dijual kesehatan. Gitu ya, ngerti ya? Ya itulah, dari situlah. Nah, leader saya nih, mana ya? Ya nantilah, harusnya ada. Nih. Ini sama ini, ya, pasangan. Ini belum merit loh, masih pacaran ya. Nah, si Agung bilang, Cap, ini ada seminar, lu ikutlah, 1.500.000. Saya bilang, bro, gua kan mau merit, gua nih lagi nggak dalam kondisi duit berlimpah lagi. Ini lagi udah bener-bener bayar fotografi, bayar apa. Ini gua lagi cekak lagi. Lu percaya deh, ini 1,5, kalau lu pulang dari sini, income lu nambah 1,5 per bulan, lu cuan dong. Tunggu. Saya langsung mikir gini, kopi, saya mau mencetak keuntungan 1,5, saya harus jual berapa banyak kopi, berapa banyak gelas. Bulan depannya, jualan lagi nggak? Bulan depannya jualan lagi nggak? Income-nya nggak naik kan? Di situ-situ aja kan? Kalau di sini, gue bisa dapat ilmu, gue closing, dapat income 1,5 tiap bulan loh, capeknya sekali. Nih kayaknya cengli juga nih. Ya udah, akhirnya saya bilang sama Desike, calon suamimu ini pengen sukses. Bener loh, gue prospek dia. Gue mau ikut deh. Udah, bayar 1,5 dan ikut tuh. Keluarga bahagia ya. Di sini teman-teman, intinya di sini teman-teman siapa yang pernah ikut seminar berbayar? Ikut ya? Saya ikut dan saya nggak pernah nyesal teman-teman. Ini zaman dulu tuh namanya Petik. Ini bagus banget teman-teman, super bagus. Isinya apa, Cat? Lupa. Saya cuma ingat satu. Lupa beneran lupa. Saya cuma ingat satu. Ini dalam kondisi ya saya ikut seminar. Nah ini lagi di seminar nih. Nih muka ini di seminar, lagi pusing gitu ya. Cat, ayo senyum. Aduh, di foto-foto, ya udahlah, senyum lah. Nah ya, lagi ikut seminar, itu ada speaker leader dari Malai atau Singapura, saya lupa. Dia bilang gini, bisnis prudential, bisnis asuransi, this is a tough business. Bisnis yang keras. Bukan bisnis buat semua orang. Nah, kabar baiknya, di sini tidak ada bos. Kalian adalah bos untuk diri sendiri. Jadi nggak ada yang bisa ngatur kalian, nggak ada yang bisa ngelarang kalian. Kalau kalian mau keluar dari ruangan ini, bebas, nggak ada yang bisa marahin kalian. Pintu keluarnya di situ. Gue langsung lihat loh, bener juga ya, gue keluar aja gitu ya. Terus tapi akhirnya dia lanjutin. Tapi tunggu dulu, sekali kita keluar dari bisnis ini, selamanya kita akan jadi orang gagal. Tahu nggak kenapa? Bisnis nggak setor modal aja, lu nggak kuat mental, lu nggak mampu, tak mampu, nafsu gede, kemampuan nggak ada, gitu ya. Apalagi bisnis pakai modal, ya udah pasti nggak bisa apa-apa. Nggak pakai modal aja lu nggak mampu, apalagi pakai modal. Nah, begitu dikasih tahu gitu, cengli juga, udahlah gue duduk lagi lah. Itulah kata-kata yang bisa membuat saya bertahan 17 tahun. Ya, thank you teman-teman ya. Jadi kadang ya kita ikut seminar segala macam, intinya sih cuman dapat 1 kalimat, 2 kalimat. Tapi percaya deh, itu tuh nggak ada yang sia-sia. Kayak gini ya, biar tetap kelihatan muda. Nah ya, itu nggak ada yang sia-sia teman-teman ya. Nah dari situ teman-teman ya, pulang dari sini saya cuma ngelihat, oke, dapat pencerahan lah ya, dan dapat pencerahannya gini. Dulu kebanyakan orang termasuk saya pengen kaya, betul ya? Kayanya tuh berapa? Pegang duit berapa yang lu ngerasa lu orang kaya? Berapa? Sekian. Gini teman-teman, kaya itu start dari sini.
bukan tergantung dompetnya ada berapa. Ada bedanya orang yang ininya kaya, dia akan bisa membuat kekayaannya berlipat kali ganda. Beda sama ceritanya orang miskin, ininya miskin, pegang duit 10 miliar, dia tetap orang miskin. Tunggu waktu, dia akan miskin lagi kok. Tapi kalau orang kaya, yang di sininya kaya, mau duitnya diambil, hartanya diambil, kekayaan akan datang lagi ke dia. Nah, jadi saya nih waktu itu, gue mau kaya, ininya dulu harus kaya. Gitu loh. Dan di sini saya banyak belajar lah ya. Nah, perjuangan pulang dari situ, terinspirasi dong, memutuskan mau berjuang sampai agency manager. Kalau dulu tuh gitu teman-teman. Agent, unit manager, senior unit manager, agency manager. Akhir agency manager income baru cepet. Kalau sekarang kan simple ya. Agent AAB AB. Itu simple banget gitu loh. Ya, kenapa sih saya mau berjuang gila-gilaan? Selain karena ikut seminar, ada pengalaman saya akhirnya merit bulan Mei, honeymoon. Hari terakhir honeymoon teman-teman. Duit cash nggak ada. Kan zaman dulu nggak ada QRIS ya. Nggak bisa debit-debit. Duit cash udah habis. Nah, posisi masih pagi, pulangnya malam, jam 8 malam nih. Duit cash udah habis, saya bilang ke Devike, ke ATM dulu yuk. Boleh deh, kamu pinjem cici kamu deh. Pinjem duit cici kamu, gila, duit udah habis gitu. Ini masih ada beberapa jam gitu kan. Pinjem dulu deh. Ya udah, Devike lagi telepon atau lagi apa, saya tuh ada dorongan loh. Ada dorongan dalam hati ya. Itu ATM tinggal 2 langkah. Lu masuk ATM. Lu coba aja lihat. Terus saya bilang dalam hati nih, kan udah gue bongkar waktu itu merit kemarin ini, udah habis. Lihat dulu. Gue udah lihat, terakhir teman-teman ya, ATM saya harus pilih gunting rambut atau beli sepatu. Serius. Dan saya pilih beli sepatu. Saya pikir wah kalau orang merit, kan belum pernah merit ya. Kalau orang merit kan di make up. Saya pikir bisa, sekalian guntingin dong rambut, ternyata nggak bisa. Saya pikir bisa loh, makanya saya beli sepatu gitu ya. Nah, jadi itu duit udah bener-bener tinggal berapa puluh ribu. Nah, saya tahu banget, angpau abis merit, angpau tuh belum saya pegang, masih dititip di tante. Tapi ada dorongan, lihat dulu, ya udah deh, daripada berisik ya, hati ini nggak enak gitu ya. Udahlah, saya masukin ATM lipo. Pas lihat duit, 870, 850, 870 ribu. Zaman dulu kan bisa disisain noban ya. Cash out dulu semua. Biar nggak clawback gitu ya. Saya cuma mikir ini siapa nih yang salah transfer gitu. Udah ambil dulu semua, ambil. Terus saya langsung bilang, tenang. Abang punya uang. Udah tenang. Udah, nggak usah telepon. Udah, nggak ada kita pinjem, nggak ada. Ada duit, ya udah. Intinya singkat cerita, abislah hari itu. Kita pulang ke Jakarta dan saya bilang sama Devike, kamu besok tolong dong print buku rekening. Itu tadi siapa yang ngasih angpau? Dan masih pede lagi. Ya kan kita harus say thank you ya kalau oma kasih angpau. Pede kan? Padahal oma gue, boro-boro diakuin juga enggak gitu. Nggak boleh ya. Enggak, saya enggak kepahitan ya. Enggak kepahitan. Cuman keingat aja ya. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman ya. Nah besokannya Devike kasih printan dan dia bilang apa? Oma. Bukan oma. Siapa yang ngasih? Saya masih pikir siapa yang ngasih angpau? Prudential. Ya, gila ya. Thank you teman-teman ya. Itu di situ karena gini, kenapa saya happy? 850 ribu. Saya lupa lah itu closingan apa saya lupa. Kenapa saya happy? Saya honeymoon 3 hari pertama saya bisa kontak coffee shop. Hari keempat saya kontak udah nggak ada yang ngangkat. Saya nggak tahu nasibnya itu gimana di Jakarta. Saya urusin loh. Saya setor modal, saya urusin, disuapin, dicebokin segala macam gitu ya. Udahannya saya lagi ke Bali. Susah loh, nggak setia loh. Prudential yang saya jalanin ngasal-ngasal yang tadi saya cerita. Bokap lu mati kenapa gitu ya. Lo kalau jari nggak bisa ngeklik, income lu gimana gitu. Ngasal gitu ya. Setia loh. Gila ya. Ini antara kayak milih pasangan. Ada pasangan yang cantik 2 orang. Satunya high maintenance, satunya setia. Pilih yang mana cowok-cowok? Setia gitu ya. Nah cewek-cewek jadi harus. Oke ya. Nah jadi dari situ saya mikir gila ya. Ini bisnis saya perlakuin luar biasa tapi tidak setia. Yang satu lagi gila. Bener-bener diperlakukannya seenak mood. Tapi dia setia.
Terus saya bilang loh sama Devike, ini yang bikin saya mau ngejar sampai AM. Say, kamu kebayang nggak kalau kita ya lagi jalan-jalan ya, ditransfernya 8 juta. Iya, enak lah, dia bilang, enak-enak. Kebayang nggak kalau ditransfernya 80 juta? Gue mikir-mikir lagi, ini kan masalah 800.000 yang ditransfer itu kan karena saya jalanin dengan tidak setia ya. Ini kan masalah angka doang, berapa kali kita mau effort lebih kan. Kebayang nggak kalau kita jalan-jalan, lagi jalan-jalan nih, nggak mikirin bisnis, ditransfer 800 juta. Dia bilang apa? Iya kalau kamu tahu itu bagus, ayo jalanin. Saya akhirnya jalanin. Sesimpel itu teman-teman, sesimpel itu ya. Nah tadi ingetin ya 800 juta impian ya. Nah ya masuk ke perjuangan, promosi akhirnya kita berjuang, promosi ke unit manager. Jadi belum officially unit manager. Jadi ini masih Januari, kira-kira Januari Februari ini. UM baru, AAB baru. Teman-teman, saya mau ngasih lihat something ya, beberapa hal. Ini saya. Mukanya lebih ada harapan? Ada. Masa agent tahu kan tadi mukanya kayak yang mau kambing mau dipancung gitu ya. Nah, beda ya. Nah, ini suruh foto di sini UM Prudential. Masih yang grogi, gue nanti tahun ini nasib gue gimana, masih takut-takut gitu ya. Tapi yang teman-teman lihat, ini apa nih? Ini tim. Dari agent. Ini kan Januari, Februari. Jadi teman-teman agent, ini kira-kira Februari tahun depan, Februari ya. Ada apa namanya, inaugurasi atau apa ya namanya, foto-foto. Ya pokoknya di PRJ lah ya, ada acara bareng di PRJ. Ini tahun beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu ini masih agent loh. Lihat yang saya bawa. Ini business people, teman-teman. Prudential ini kita nih bukan ngadu-ngadu omset. Kita nih ngadu banyak-banyakan grup. Saya udah paham ini dari zaman agent. Saya udah paham banget. Kalau ngadu omset suruh jualan, saya nggak akan mau nginjak di Prudential. Kenapa? Saya bisa jual rumah. Enak, jual, suka, ya udah, rumahnya nggak kemana-mana. Dia nggak mau, rumahnya nggak kemana-mana loh. Siapa lagi ada yang mau, udah beres. Emang mau ngurusin apa? Ngurusin klaim? Enggak. Urusan genteng bocor silahkan sendiri. Ngerti dong? Lebih enak dong. Saya nggak tertarik sama Pro kalau jualan. Saya tertarik sama Prudential karena sistem bisnis ini loh. Oh gila, mata duitan banget ya. Ya. Dulu begitu. Sekarang udah bertobat ya. Tapi sama, masih mata duitan juga. Nah ya, ini beli mobil pertama, Swift, woy ya. Nih, lihat ya, thank you teman-teman. Lihat sekitarnya nih, ini masih di rumah mertua. Masih di rumah mertua. Di sini ada yang masih nebeng di rumah mertua? Nggak ada yang salah nebeng di rumah mertua, itu blessing. Kalau mertua, orang tua bisa kasih tebengan. Ya. Tapi ada yang masih nebeng? Udah merit masih nebeng? Saya sharingin aja ya, supaya yang belum merit ada gambaran ya. Free maintenance, nggak ada bayar sewa, tapi tidak ada privacy. Kan rumah dia. Jadi mertua kalau buka pintu nggak ketok dulu. Jebret buka, selimut langsung. Lagi menggigil, ya lagi nggak enak badan, nah kira-kira kayak gitu. Terus di rumah mertua itu tuh saya lantai 2. Lantainya tuh kayu gitu ya. Jadi kalau malam-malam kita pulang, jalan pelan-pelan, itu bunyi ngek gitu ya. Terus udah gitu mertua keluar. Baru pulang jam segini. Iya, sorry. Gitu ya. Itu jalan pelan-pelan ngek. Aktivitas suami istri gimana? Gaya batu, teman-teman. Gaya batu beneran. Nggak bisa goyang-goyang loh. Ngerti ya? Itu penderitaan. Serius beneran. Jangan bayangin diri sendiri aja ya. Oke ya. Nah, teman-teman, ini masih di rumah mertua. Tapi seperti itu kondisinya. Jadi saya mau ngasih lihat, kalau teman-teman lihat tadi Sunday Punch, wih, si Richard enak ya, kok Richard enak ya, Bin. Gue tuh dari yang kondisinya tuh mau gerak aja susah. Terbatas, makanya tadi nggak bisa freestyle. Nggak bisa. Gaya batu, beneran. Gitu ya. Nggak enak lagi itu. Nggak enak ya. Nah, dari unit manager berjuang lagi. Apa yang dibangun? Di bisnis ini kita bangun people ya, naik SUM. Wih, makin ini ya, makin berkarisma ya. Wih. Thank you ya.
Enggak, bukan makin berkarisma. Udah lebih ada harapan. Suruh foto tuh, gua tahu nih, gua bakal kemana gua tahu. Woi, lebih pede lah ya. Nah ini tiga leader yang dicetak, yang direct ya. Dari 3 leader yang dicetak, saya bawa ini foto-fotonya ya. Saya bawa direct, agent, ada beberapa, dan mereka juga 3 leader ini nggak kosongan. Nggak yang omset 300, hehehe, naik ke PRJ terus foto, AAB, tim lu mana? Yang penting AAB. Enggak, saya kasih contoh loh. Tahun kemarin, saya naik UM, saya naik AAB, saya bawa segini banyak loh ini, 1, 2, 3, 4. Ini orang yang tadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agent bawa 9 agent. Coba saya tantang ya, agent. Yang tahun ini agent ya. Februari datang ke PRJ bawa 9 teman. Itu baru namanya semangat teman-teman, tahu bisnis ini arahnya kemana. Saya dari dulu juga udah tahu kok, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti leader-leader saya, kalau mereka nggak bawa orang, saya bisa ledekin. Jomblo nggak gini-gini amat kali. Iya loh, jomblo nggak gini-gini amat. Sendiri lagi, gitu kan. Nggak enak kan? Nah, saya suka ceng-cengin leader-leader yang nggak bawa tim. Kalau leader nggak bawa tim, lu mau ngapain? Ya, lu mau ngapain? Maksudnya ini buat kita semua ya, buat saya juga nih ya. Nah, teman-teman ya, bawa tim. Build people. Banyak orang di Jakarta, di Indonesia gitu ya, di Jakarta ini ya. Banyak anak muda tuh haus mau kaya. Nggak ada jalannya. Kita jangan diem-diem aja, gitu ya. Oke, build people. Nah, 2010 jadi agency manager. Gila, gila. Ini kalau saya cewek, saya naksir loh kan. Enggak. Narsis banget nih. Ya. Nah, teman-teman, intinya leader, saya cetak leader ya. Saya cetak leader. Thank you teman-teman ya. Nah, ini leader saya nih, Agung sama Aling ya. Sisanya semua tim saya ya. Ada Devike ya. Ini sayanya mana? Oh ini dia. Ini Agung, Aling. Nah, teman-teman, happy jadi seorang master builder, agency builder, happy lah ya, AM ya. Badai. Teman-teman, di sini siapa yang percaya Tuhan itu menyertai kita? Percaya ya? Saya percaya loh, saya percaya. Seburuk-buruk, dan saya itu tidak buruk gitu ya. Ya dulu kelakuan buruk, tapi karena nggak ngerti, tapi Tuhan sayang kita dong, ya kan? Emang kalau Tuhan sayang teman-teman dilepasin dari badai? Enggak loh. Janjinya Tuhan itu menyertai kita. Bukan tidak ada badai dalam hidup. Hujan, badai, angin ribut. Itu ada. Itu part of this life, teman-teman. Itu bagian dari hidup, ya. Badai 2010, apa yang terjadi? Kok ada video enggak ya? Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Ini leader kan? Dari leader-leader ini, dikurangin leader saya, yang tersisa itu cuman Yeri dan Erik. Disisain cuman 2. Gila, tega amat. Iya, 2. Tapi bersyukur dong, mereka masih mau ikut. Iya, bersyukur. Tapi ngelihat status mereka adik-adik. Nggak akan kemana-mana juga. Stres nggak, teman-teman? Wah, hilang semua. Kenapa? Waktu itu ada asuransi baru. Saya lupa lagi apa ya. Singa duduk ya. Itu mah Great Eastern. Ini apa sih? Iya bener ya, Great Eastern. Great Eastern datang, wow, hijack. Permainannya kan begitu. Dari tahun 2010 juga udah gitu. Stres nggak? Stres. Terus gimana? Saya memutuskan, ini Prudential bukan buat saya. Saya mau bisnis yang lain. Iya, income udah 42 juta. Merosot. Tiap minggu merosot. Sampai 32 juta. Dan saya tidak main jualan. Jadi kebayang dong, itu dari off-riding, berapa banyak nasabah yang tarik-tarikin, dikuras. Oh, ini banyak agent, nggak apa-apa ngomong ini. Nggak apa-apa, ini kenyataan. Kan nggak mau yang denger yang manis-manis doang kan? Mau kuat? Mau ya. Nah, teman-teman ya. Seperti itu sampai akhirnya saya bilang sama Devika, kayaknya enggak deh. Kayaknya gila nih, ini sampai pakai bahasa kasar gitu. Ini enggak banget deh gitu ya. Enggak lah, enggak.
income 32 juta. Ya udah, realistis. Emang prudensial doang yang bisa kasih kaya? Enggak, bisnis lain juga bisa. Ayo kita berhitung. Mulai pengen bikin bisnis baru, untuk income berapa? 32 dong, masa turun? 32. Bisnis apa ya? Kan saya bisa kopi, modalnya gede ya. Pengen 32. Ujung-ujungnya mikir-mikir, ini kalau untung, bener. Kalau buntung, ini sih konyol sih. Saya cuma mikir gini teman-teman. Nah ini juga boleh dijadiin pelajaran, prinsip dan pola. Prinsip ya. Kita sering dengar kata pernah kaya. Betul ya? Itu kondisi paling tidak enak dalam hidup. Kalau belum kaya, memang belum pernah kaya. Jadi nggak tahu rasa enaknya gimana. Kalau kondisi pernah kaya, itu kondisi paling nggak enak loh. Jadi caranya gimana? Ya jangan mau pernah kaya. Supaya tidak ada di posisi pernah kaya gimana? Jadilah selalu lebih kaya setiap tahun. Bayangin, pernah kaya. Berapa banyak orang yang kita kenal, temen, saudara, ya dia kan dulu pernah kaya. Itu sucks lagi itu. Nggak enak banget itu. Status itu tuh tidak enak, bukan status pede-pedean statusan ya. Di kitanya tuh nggak enak. Pernah kaya tuh nggak enak loh. Gitu, ngerti ya teman-teman ya? Nah, saya ngerasa gua pernah income 42 dari Pru. Dengan semangat 42 juta, itu passive income loh. Nggak ada jualan-jualan kalau saya ya, APBN ya. Pola orang beda-beda ya. Ya udah, saya pikir-pikir, ngobrol sama Devike, dan kondisi seperti badai kayak gini. Respon pertama, prudensial jelek. Asuransi jelek. Leader saya nggak ngurusin. Oh, blaming, semuanya blaming. Dan akhirnya kita bangkit. Kenapa bangkit? Setelah tahu, setelah sadar. Apa yang bikin bangkit pertama ya? Saya tanya ke leader saya nih. Gung, gimana nih gua dalam kondisi begini? Gila, leader hilang. Agung gini. Gua percaya lu pasti bisa. Gung, lu bangun nggak? Iya. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, saya tanya Pisyung, sama juga almarhum kakek saya. Lu pasti bisa. Bingung kan, ini maksudnya bisa apa gitu ya. Akhirnya saya tanya ke atasnya lagi, namanya Ko Jeff gitu ya. Ko Jeff, ini saya gimana? Nah, arahan dari dia yang bikin saya sadar. Saat everything happen for a reason. Menurut kamu, tim orang yang bubar itu, mereka orang bagus atau orang jelek? Ya itu, saya langsung bilang, jelek. Kenapa kamu bilang jelek? Ya kalau bagus mereka, kalau orang bagus, orang baik. Mereka nggak lakukan ini lagi. Ngerti ya? Nggak main kabur, terus hijack gimana gitu. Ini orang jelek. Nah, kalau nggak ada kejadian gini, emang kamu bisa nge-cut mereka. Masalah tuh bukan orang yang keluar dari grup kamu. Tapi orang yang salah, yang tetap ada di grup kamu. Itu problem. Gitu loh. Masalah tuh, bicara satu negara, masalah tuh bukan negara ini perang lawan siapa. Masalah tuh dalam negara ini, orang jahatnya ada di dalam. Itu yang jadi masalah. Oke. Cengli. Make sense gitu ya. Terus dia lanjutin. Tapi Cat, kamu juga harus review. Kenapa ini terjadi di tim kamu? Di tim orang lain nggak terjadi loh. Sakit hati loh. Gue korban loh. Tapi di situ saya belajar. Lu jangan terlalu mengasihani diri lu sendiri. Kita nggak bisa mengasihani diri sendiri terus gitu loh. Coba review. Kenapa di tim orang lain nggak terjadi? Kenapa di tim lu terjadi gitu loh. Nah dari situ saya mulai tuh review, dan akhirnya kita berdua memutuskan. Oke deh, kita comeback. Bulan Mei. Lumayan lama juga ya. Dari bulan apa? Februari ke bulan Mei. Bulan Mei kita comeback. Ya, kenapa kita comeback? Apa yang bikin kita berani comeback? Satu, visi. Yang saya mau apa tadi? Yang bikin saya, ini yang teman-teman harus catat. Apa yang bikin teman-teman greget, nafsu, pengen sukses di Pru? Manusia tuh makhluk emosi, teman-teman. Harus ada nafsunya. Ngelihat makanan, kalau teman-teman nggak nafsu sama makanan itu, ya teman-teman nggak akan kepengen makan. Gitu loh. Apa yang bikin teman-teman nafsu? Yang bikin saya nafsu, transferan berapa? 800.000. Saya pengen transferannya 800 juta. Tapi itu kan mimpi terlalu muluk, Cat. Ya tapi itu kan gua.
Buat orang lain muluk, ya itu gue mau gitu. Gue mau. Ya orang lain bilang itu mustahil, tapi gue mau, gimana dong? Mendingan gue mati nyoba kan, daripada seumur hidup nggak nyampe, gitu loh. Saya punya visi. Yang kedua, coba bangkitin imannya. Saya join Prudential, emang langsung dengan kemampuan bisa punya penghasilan 42 juta. Kemampuannya nol kan? Dari 0 sampai income 42 juta, sampai tim bubar balik lagi ke 32. Itu penyertaan Tuhan bukan? Teman-teman dari 0, teman-teman masih babagugu, iya bener nggak ya gue ditipu apa enggak ya? Sampai akhirnya sekarang, bisa closing, bisa jadi top agent, top leader, penyertaan Tuhan bukan? Kan Tuhan nggak nyertain kita untuk ditendang di tengah jalan kan? Pasti ada arahnya ke depan kan? Ya udah, iman harus main. Ada mata jasmani, mata ngeliat apa beneran, oh ini proyektor warnanya putih, ini warnanya hitam. Wah di situ ada orang jahat di belakang sono gitu. Itu mata jasmani. Ada mata feeling, perasaan, mata batin. Itu kalau kita ngobrol sama orang, kita berasa ini kayaknya dia ada yang ditutupin deh. Insting, dia kayaknya belum nyaman sama gua deh. Masih ada jarak deh. Itu insting. Nah, ada yang namanya mata iman. Mata iman itu apa yang teman-teman lihat 10 tahun dari sekarang di hidup teman-teman. Ini harus dihidupin loh. Karena segala sesuatu terjadi 2 kali di dunia ini. Gitu loh. Jadi ada cucu saya tanya, ini kejadian tahun 2020 waktu pandemi. Dia datang, saya juga lagi santai. Ya udah yuk jalan sore, dia bawa anak, saya bawa anak. Kita jalan sore di komplek. Terus cucu saya bilang, "Kong, lu emang dari dulu udah ngebayangin gak sih hidup tuh bisa kayak begini? Apa lu sendiri tuh kaget dengan kondisi hidup lu sekarang?" Saya sambil ngerokok ya, saya ngelihat, gua nggak ngerti maksud lu apa. Iya, jadi dia ulangin lagi pertanyaannya. Saya bilang, kalau gua nggak bisa bayangin, mana bisa gua ada di sini sekarang? Lagi jalan sama lu nih, sore-sore begini, bawa anak. Mana bisa gua terjadi ini? Semua terjadi 2 kali, teman-teman. Di sini dulu, di sini nih, pikiran sama hati, lu percaya nggak? Baru terjadi, realisasi. Terus dia ngangguk-ngangguk. Terus saya bilang, "Bro, lu tahu nggak? Yang gua mau, yang gua bayangin, bukan kondisi sekarang. Kondisi yang gua mau jauh lebih bagus. Gua masih on the way. Gua masih akan terus." Nah, jadi pakailah mata iman. Karena susah, orang yang dibilang pengusaha sukses, rahasianya apa? Pasti dia ada iman loh. Dia percaya sama apa yang dia jalanin. Meskipun semua orang mencemooh. Gitu loh. Harus ada iman, teman-teman ya. Nah, juga ada kerendahan hati. Dulu saya songong banget. Sombong, apalagi ya. Ciri-cirinya sombong tuh gimana? Acara hari Sabtu kayak gini, pokoknya absen, agent saya giring, kan saya kan peternak agent gitu ya. Ayo agent masuk, agent masuk. Terus udah gitu, oke, udah semuanya ke set up, duduk semua, oke, saya ke bawah. Ngopi, ngerokok. Setiap hari Sabtu. Sampai Devika bilang, "Kamu tuh jangan gitu, coba kasih contoh." "Enggak lah, kan gue udah bayar harga. Inilah. M3, sama juga. Absen, ke bawah. Enggak mau belajar, baca buku, baca nih. Mimpi sejuta umat, Mary Riana tuh. Ya, $1 juta, mimpi $1 juta. Ya, itu ya. Gue cuma ingat sejutanya doang ya. Baca. Mary Riana nih. Ya, baru berapa halaman? Gua tahu lah isinya apa. Motivasi. Sombong banget loh. Baca buku nggak pernah habis. Terus udah gitu, kalau ibadah, ceritanya ibadah. Kan saya Kristiani nih. Datang ke gereja, pendeta, pulang yuk. Kampret kan, nyebelin loh. Itu sombongnya setengah mati loh. Nah, teman-teman, di situ Devika bilang, "Ya kamu introspeksi diri lah, kamu belajar apa? Dari agent sampai sekarang, kamu tuh terlalu sombong." Yaelah. Kalau udah dia yang ngomong, udahlah. Oke deh. Dan akhirnya ya udah, dia investasi loh. Setiap hari kita di jalan ya, dia setelin CD-CD leadership, pokoknya CD-CD positif deh. Mau CD khotbah kayak apa kayak, semuanya dijajalin sama dia. Mulai belajar 1 buku, dihabisin tuh gimana. Buku pertama yang saya baca sampai habis, 21 Hukum Kepemimpinan. Di situ saya ngeliat, pantesan gue bubar timnya.
Berantakan cara mimpin kepemimpinan saya by mood, by insting. Omset lagi bagus, oke, ayo tepuk tangan, oke. Omset lagi jelek, lu orang bisa kerja nggak? Dan kadang keluar kata-kata kasar, nggak bagus banget. Dan saya pikir itu bagus. Berantakan nggak? Berantakan. Perlu kerendahan hati, teman-teman. Perlu kerendahan hati untuk mau tertanam. Dan perlu kedewasaan. Kedewasaan ini perlu cek. Kedewasaan itu apa sih? Tanggung jawab, pengendalian diri, dan pengertian. Gimana tanggung jawab gua? Gua dibilang sukses, dibilang hidup udah enak, berapa banyak kepala yang kita take care? Wah, saya take care kepala saya sendiri. Itu sorry ya, anak SD juga bisa. Bertanggung jawab atas bekal sendiri. Ya kan kita bukan anak SD. Makin besar tanggung jawab orang, hidupnya makin besar. Pengendalian diri. Masalah kata-kata, tontonan, masalah kadang kita kan suka pengen refreshing ya. Refreshing. Buka YouTube. Orang sukses buka YouTube nggak? Buka. Orang nggak sukses buka YouTube nggak? Buka. Bedanya di mana? Yang ditonton apa? Kalau nontonin cewek joget-joget, iya, lu mau nonton berapa jam juga jadinya apa gitu loh. Ngerti ya? Nah, apa yang ditonton? Perlu yang namanya pengendalian diri. Dan perlu pengertian. Pengertiannya apa? Bisnis ini punya siapa? Yang mau sukses siapa di sini? Yang harus susah siapa? Bukan leadernya kan? Kan yang mau kaya saya. Yang mau hidup besar saya. Bukan leader saya dong yang harus kerja. Yang harus kerja siapa? Yang harus belajar siapa? Kita harus ada pengertian seperti itu. Karena ya ini kan kita jalanin hidup masing-masing, teman-teman. Ya. Nah, akhirnya ya udah memutuskan. Dimulai dari apa? Keputusan. Kalau Tuhan bisa bawa gua ke income 32, dia bisa bawa gua ke income 60. Bisa bawa gua ke income 120 dan seterusnya. Berjuang, rekrut. Nah, kalau saya balik lagi, APBN ya, tidak ada yang pasti, ini pola tiap orang beda. Saya tidak ada jualan. Yang dilakuin apa? Rekrut, monyong tuh. Prudential, bagus. Tuh ya, sampai monyong-monyong tuh. Dipro, lu bisa kaya. Wah, ya, ini si Yopi nih. Teman-teman tahu Yopi ya? Ya, adalah saya ada satu anak yang terpisah ya. Adalah, ini namanya Yopi. Ini udah AB juga. Nah, ini saya lagi rekrutin timnya. Gitu loh. Ya kerja. Rekrut, maintain, itu yang saya kerjain. Cap, kerekrut nggak? Kagak. Ini kerekrut nggak? Kerekrut. Tapi nggak jalan. Yang ini kerekrut, yang ini hilang. Sih? Seperti itu teman-teman. Ya. Bangun bisnis di Pro. Wow, meeting group setiap hari di McDonald Kelapa Gading. Start dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Serius. Pokoknya jam 10 saya ngetem di situ. Itu base camp. Siapa yang habis prospek, yang lagi happy, yang lagi sedih, lu datang. Gua stay di situ. Pilihannya apa? Cola, lemon tea. Lemon tea lah, cola banyak gula nggak sehat ya. Lemon tea ya. Udah, gue beliin lemon tea. 8.000. Tuh. Wah, dikumpulin setiap malam. Ini ada pendeta. Waduh. Serem ya. Wah, tuh, anak-anak muda direkrutin. Gue juga masih muda kok. Sekarang juga masih muda. Tuh. Dan saya nggak suka karaoke. Saya tuh nggak suka karaoke. Kenapa? Suara saya jelek. Kalau urusan bisnis, ya udah suara jelek lah. Ya lo nyanyi dah. Pas giliran gue sakit perut nih beneran. Gue ke WC gitu ya. Ya beginilah. Tuh, ya rekrut gitu ya. Dari 2010. Terus, bangun terus. Tim masih bubar kan? Jalanin. Ngerekrut. Tapi gue pengen ngerokok. Ya udah rekrut sambil ngerokok. Nggak apa-apa. Ya, hajar. Nah, terus mulai nih. Iseng-iseng bikin, nama grup BlackBerry. Tuh, wah, bikin amazing team. Karena dulu nggak di-provide sih. Dulu agensi kita, ya toh agensinya juga udah nggak ada ya. Namanya ProPassion. Nggak kayak US Team. Kalau di sini kan kekeluargaan, kompak gitu ya. Dulu boro-boro. Nggak ada yang wah gitu, nggak ada. Sendiri-sendiri. Terus udah gitu kalau ketemu di parkiran, Anda siapa? Gitu, serius. Kayak gitu. Jadi individualis. Nah, saya masalahnya kan lagi ngebangun. Harus ada apa ya? Ya gimana ya? Anak muda pengennya yang rame-rame. Ya harus ayo create. Nah, bagus kalau agensi kita provide.
Manfaatin teman-teman. Ini kan ngebangun kayak gini sendiri nggak enak. Ini dari 2010 loh. Logo ini sama nama tuh udah ada. Nah teman-teman, lihat. Orang-orangnya. Terlepas cantik dan ganteng atau kurang ganteng ya. Orang lama cuma 2. Yeri sama Erik, sisanya baru. 1 tahun. Ya, thank you teman-teman ya. 2010 bulan April kira-kira ya. April itu lagi titik terparahnya, income 32 juta. 2010. 2011 bulan Agustus 66 juta. Gila ya. Gila loh. Kok inget? Karena 2011 saya beli rumah. Bulan Agustus. Beli rumah di Kelapa Gading. 10 kali 20. Gila, asik kan? Lu jalanin bisnis 4 tahun kebeli rumah. Orang lain jalanin bisnis 4 tahun. Udah balik modal aja udah puji Tuhan. Ini beli rumah loh. Itu kerennya ini kan bisnisnya kan sama kita ya. Sama bisnis prudensial. Wah, happy lah, happy, bersyukur. Wah, 2011 ini semua muka baru nih. Tuh, lihat nih. Yang lama ini Yeri. Erik mana Erik? Erik nggak ada ya? Ini, bukan. Ya pokoknya adalah. Oh ini. Dia agak gelap sih, soalnya jadi nggak kelihatan. Dia lagi sharing di Amazing Team sekarang ya. Nah, 2011 ya. 2012 yang dilakuin apa? Kalau udah tahu polanya. Siapa ini? Aries ya? Jadi memang nanti salam buat dia ya. Gue lihat lu di sini, lu kenapa pakai baju kuning gitu? Ya teman-teman ya. Apa yang kita lakuin? Pola teman-teman. Kalau udah tahu polanya, abis direkrut, dikeramasin, diajakin makan, udah polanya dilakuin aja, diulang-ulang. Ya hasilnya berkembang terus. Dan ingat, ini kan bisnis kepemimpinan. Start mulai dari bagusin kitanya. Cara ngomong, cara pikir, perasaan, kedewasaannya itu loh, tadi loh. Tanggung jawab, pengendalian diri, pengertiannya, itu harus di-upgrade terus teman-teman. Ya. 2013 juga salah satu tahun yang paling menyenangkan buat saya. Kenapa? 2011 beli rumah, langsung bangun, nah ini pindah ke rumah baru. Punya mobil Fortuner masih bagus, dan kebegoan terjadi di sini. Fortuner masih bagus, jual, beli BMW, nggak penting sih. Nggak, beneran nggak penting. Itu bodoh. Buat apa gitu ya? Buat gengsi doang. Nah, tapi intinya ya udahlah, ya bersyukur. Siapakah dia? Nah, ya. Seru teman-teman ya, seru. Hah? Dia promosi nggak ya? Lupa loh. Pokoknya yang saya ingat, dia bisa canvassing closing 2 juta. Iya. Nggak tahu apa yang terjadi sama gerangan ya. Nah ya, masuk 2014, ya bersyukurlah, terus bertumbuh ya. Intinya maksudnya kita ya, kalau mau besar, kita nggak ngomongin pro deh, kita ngomongin bisnis karet, ya, karet gelang. Itu juga bisnis, ada duitnya dong. Kalau kita mau gede, mau kaya, rahasianya apa sih? Jual kuantiti besar, bener nggak? Judul deh yang paling negatif deh. Kita mau jadi bandar judol, kliennya cuma 1, kayaknya di mana? Harus main banyak. Asuransi, mau kaya bisa. Rahasianya apa? Main banyak. Itu rahasianya. Nggak bisa ngandelin 1 case 2 miliar, nggak bisa. Gitu loh. Jadi harus main banyak. Di semua bisnis juga gitu. Kenapa di bisnis lain kita mau ngerti, di sini nggak mau ngerti? Bocengli dong. Nggak fair lah ya. Nah, oke, lanjut. 2015. Wah, bersyukur. Wah, keren ya. Maksudnya asik lah. Ya. Terlihat dari perutnya. Gila. Ini kurang pengendalian diri ya. Mulai gendut. Nah, hidup. History always repeat itself. Terulang. Badai lagi. Kok ada badai melulu? Namanya hidup. Gitu loh. Namanya hidup gimana? Ada badai. Tahu dong? Tiba-tiba ada orang kesurupan jadi alien. Jadi alien gitu. Kebayang ya, jadi alien tiba-tiba. Nah, markas aliennya 1 gedung di UOB Tower.
Saya waktu 2015, waktu itu almarhum Pitsiung, kakek saya, udah buka agensi. Tiba-tiba itu yang dari bawah, jadi zombie. Jadi alien. Teman-teman, saya 2 kali ditarik loh. Sama kepalanya alien. Beneran, lagi makan, udah kelar gitu. Ini dia cucu kesayangan. Ayo Richard, sini Richard. Tarik tangannya. Richard, kamu tuh bukan orang bodoh. Kamu lihat dulu. Dimasukin ke acara, mati loh. Ini masalahnya kalau ada orang pro yang sebel sama gue di foto, mati gue di terminate loh. 2 kali. Terus waktu yang kedua kayak gitu, ini ada tim kan. Iya kok Den, koko gitu ya. Saya bilang saya ngasih tangan, maksudnya ngasih tangan. Ya udah yang lain ke atas, yang lain. Itu kondisi udah nggak enak banget. Wah, udah kacau lah ya. Nah, ada badai dari luar, badai dari mana segala macam. Tim saya kepecah. Saya pikir ya udah kepecah nggak apa-apa asal jangan jadi zombie gitu ya, jangan jadi alien. Ya udahlah. Dan terpaksa. Ya terpaksa. Pilihan nggak banyak. Itu kan lagi happening banget ya waktu itu ya, pindah-pindah, ada yang tiba-tiba pakai topi merah, tiba-tiba belakangnya ada muka biru gitu ya. Kan serem kan ya. Nah, jadi pilihan nggak banyak. Ikut agensi orang, ikut jadi alien. Ya serem, ya malas aja ya, nggak apa sih gitu loh. Kita bisnis kok begitu amat gitu ya. Atau pilihannya buka agensi. Oh ini parah ini apa ya? Sebenarnya kalau dibilang lebih parah nggak? Sebenarnya lebih parah badainya. Tapi feel-nya nggak lebih parah dari dulu. Nah, itu tandanya apa? Ada kedewasaan, ada pertumbuhan. Teman-teman, siapa di sini yang punya masalah dari tahun ke tahun sama? Terus-terusan. Itu aja. Masalah mobil turun mesin terus masalahnya. Hati-hati, kalau masalah dalam waktu 5 tahun nggak beda, itu aja. Jangan-jangan kita stuck di satu tempat. Tandanya kita hidupnya bertumbuh, masalahnya tambah berat. Meskipun feel-nya nggak seberat itu sih. Gue udah pernah lewatin, gue masih bisa. Ngerti ya? Kalau masalah nggak tambah berat, jangan-jangan hidup kita muter di situ. Karena makin tua itu, kita menjadi tua itu otomatis. Tapi kita bertumbuh atau nggak otomatis loh. Hati-hati di situ ya. Nah, gimana caranya waktu itu kita udah pusing segala macam. Balik lagi. Di setiap ada masalah besar, pasti di situ ada peluang. Pasti selalu ada berkat yang besar juga di situ ya. Nah, purpose come first. Teman-teman, ini tahun 2015 ya. Tahun 2015 itu saya umur 24 tambah 10 tahun ya. Jadi 34 ya. Umur 34. Saya dari dulu, dari yang waktu 2010 maju gitu ya. Saya punya impian. Impian saya bilang sama Devike, umur 35 aku pengen pensiun. Rumah udah kebeli, segala macam. Bisa pensiun? Bisa. Tapi yang terjadi apa? Badai. Nah, purpose come first. Coba lihat lagi, kadang impian kita nggak sesuai dengan realita. Seolah-olah kita berdoa, tapi kok nggak. Gue mintanya A, kok Tuhan ininya B? Nah, lihat tujuan Tuhan bawa kita ke sini. Kira-kira apa ya? Tujuan Tuhan bawa gue sampai ke 2010, 2015 diberkati segala macam. Kira-kira apa ya? Apakah untuk pensiun umur 35 pensiun bego gitu? Pensiun masih muda pensiun belum ya? Nggak produktif ya? Kayaknya bukan deh. Nah, tujuannya apa? Itu dicari lagi. Kadang kita kalau dibilang saya ini orang yang suka uang. Orang suka uang adalah orang yang paling gampang join Prudential. Dan orang yang paling gampang tinggalin bisnis ini adalah orang yang suka uang juga. Kan yang dicari uang. 25 juta per bulan uang loh. Udah dapat kan uangnya? Ya udah. Cabut dong. Nah itu ya, jadi harus tahu tujuannya. Tujuannya apa sih? Nih gua nih di bisnis ini tujuannya apa? Uang tuh bonusnya. Kalau kita ngelakuin A, dapat uang. Jangan lihat uangnya. Coba lakuin A ini nih apa gitu loh, ya. Nah, ini khususnya untuk leader. Waktu itu kan ya ini saya pemikiran leader ya. Love people, focus on people.
bukan uangnya. Waktu itu Amazing Team udah ada leader-leadernya, meskipun udah tercerai gitu ya, terpisah gitu ya. Terpisah, beberapa leader terpisah di agensi lama segala macam gitu ya. Masalahnya ini orang-orang yang di grup kita ini milik siapa sih? Kan bukan milik saya. Kan itu mereka datang, Tuhan percayain ke saya kan. Nah, kira-kira tugas saya apa ya? Gitu loh. Cintai orang, jangan cintai omset di balik orang. Ini prinsip nih, people grow and things grow. Tumbuhin orangnya, baru omset naik. Selalu kan seperti itu, ya kan? Nah, have a secure heart. Ini problem kebanyakan leader. Cetak pemimpin yang lebih baik daripada diri sendiri. Saat kita cetak pemimpin ini udah mau nyamain kita, ini merasa tersaingi. Biasanya di luar sono begitu. Karena mulai tersaingi, digencet. Nah, adalah gesekan di situ. Jadi yang benar gimana? Memang tugas kita pemimpin, cetak pemimpin yang lebih baik. Kalau kita belum bisa cetak orang lebih hebat dari diri kita belum sukses loh. Kita belum sukses. Nah itulah ya kalau dia lebih hebat, ya memang itu tujuannya. Ya, secure heart. Sama aja kayak teman-teman punya anak, kalau anak teman-teman lebih ganteng, lebih cantik daripada teman-teman, lebih berprestasi dari teman-teman, kenapa iri? Kenapa jealous? Gitu ya. Nah, memberi dengan giving attitude, not getting attitude, ya. Investasi on people. Jadi waktu kita invest, namanya ini kan bisnis. Kita bangun tim juga bisnis. Kita invest dong, bayarin kopinya kek, bayarin minumnya kek. Kalau nasabah agent, investasi teman-teman kemana? Ke nasabah. Teman-teman bayarin makan nasabah segala macam. Jangan cuman gue udah bayarin, mana omsetnya mana? Bukan itu. Ini perlu hubungan. Perlu apa ya? Hubungan perlu kenyamanan, gitu ya. Punyai giving attitude yang baik, ya. Atur ekspektasi. Ini penting. Atur ekspektasi. Enggak semua orang akan bersama selamanya. Atur ekspektasi. Enggak semua nasabah di Proofforce kita akan terus bersama kita. Enggak semua orang di Proofforce, di tim kita, akan terus bersama kita. Jadi gimana dong? Tugas kita selalu renewing vision, memperbarui visi terus, kasih tahu lagi visinya apa. Kalau mereka masih selaras sama kita akan jalan bersama. Contoh, saya pengennya ke Surabaya, naik kereta. Saya ajak orang, si A. Dia pengen turun di Solo, masa jadi berantem sih? Ya nggak apa-apa dong dia turun di Solo kan. Yang problem adalah dia mau turun di Solo, saya ikutan turun. Itu problem. Ngerti ya? Hidup itu kan pilihan. Saya berjuang untuk jadi master builder. Apakah di tim saya semuanya mau jadi master builder? Saya nggak tahu. Saya cuma bisa kasih tahu hitungan kalau lu jadi master builder enaknya kayak apa. Kalau mau, barengan. Kalau nggak mau, ya masa dipaksa. Ngerti ya? Simple, kita harus bisa terima itu. Harus punya hati yang fair, kayak gitu. Nggak semua orang yang ada di tim kita akan terus berjalan bersama. Kita doain itu. Tapi harus tahu, kenyataannya nggak seindah itu, teman-teman ya. Nah, berusaha bangun Amazing Team ya. Kita semua bergandeng tangan, teman-teman ya. Meskipun lagi banyak gonjang-ganjing segala macam, kita tetap mulai meeting segala aktivitas tetap. Ini bulan kita buka 2016. Izin keluar April 2016. Ini renovnya kapan ya? Desember ya? Januari renov, izin belum keluar. Gila nggak? Nah ini malah yang ini dari bulan Oktober. Kita udah sewa tempat sendiri. Izin belum keluar. Ini masalahnya kenapa kayak gini? Masalahnya di UOB itu sarangnya alien yang tahu ya. Tiba-tiba ada males kan? Males gitu ya. Nah ya, sampai akhirnya ya puji Tuhan lah, bersyukur semua anugerah Tuhan. Tapi ya saat kita thank you teman-teman ya. Thank you. Ini anugerah. Kadang di mana kita benar-benar yang udah nggak tahu harus gimana, berjuang aja bergandengan tangan. Cari temen orang yang sevisi sama kita. Berjalan bareng, ya.
Jadi gede, dikecilin lagi, udah mulai gede, dikecilin lagi. Ini kan terpisah, tim saya terpisah ya. Ya tapi kita tetap harus bangun. Harus bangun, mulai lagi ya. 2016, 2017, balik seperti awal. Ya, thank you teman-teman ya, anugerah ya. Ya. Nah, jadi ada pengertian baru. Dari setiap masalah besar selalu datang pengertian baru. Kadang bener, ironis, hidup tuh ironis. Saat saya cari uang, kejarnya uang tuh datang, tapi lama, ngantri gitu. Saat uang nggak dipikirin, bukan nggak dipikirin ya, tujuan utamanya bukan uang, tujuan utamanya tuh visinya dulu, missionnya dulu. Ini saya harus iniin mereka nih, harus apa ya, harus encourage, harus menumbuhkan mereka. Uang tuh, ya bersyukur lah, gila sih. Sampai akhirnya 2022 deh, ini singkat cerita ya, 2022 kita lagi jalan di Jepang. 2020 kapan sih? 2021, 22, 2023. Bukan. 22 dong. Ya, 2022 kita ke Jepang berempat. Terus udah gitu satu keluarga ya. Si Devika gini. Tiba-tiba, cie, siapa yang liatin gua gitu ya. Siapa tahu ada siapa? Ada Xiao Ce, bukan Xiao Ce apa? Cewek-cewek cantik gitu yang gimana gitu ya. Terus apaan sih? Cie, dia kasih lihat. Nih proof force. Kenapa sih? Coba lihat. 820 juta. Transferan seminggu. Gila nggak? Teman-teman, jatuh cinta, fokus karena apa? Satu impian. Impiannya konyol sih. Kalau lagi liburan ditransfer 800 juta, asik ya. Hihihi. Tapi itu impian konyol. Pegang terus teman-teman. Kesampaian juga loh. Kesampaian juga. Nah buat leader, gila gede amat. Tenang. Itu gen booster yang dirapel. Tapi itu apa namanya? Itu kan supaya jadi pemikiran apa? Berarti kalau dibikin setiap minggu gitu asik dong. Dan satu penyesalan saya. Kenapa saya bilang maunya 800? Kalau saya bilang 8 miliar, jangan-jangan. Nah kan? Sih teman-teman ya, apapun impian kalian. Impian saya kalau dibilang 800 juta lagi liburan, gue pengen ditransfer 800 juta. Diketawain, di apa ya, dikira, lu bego lu Cat, apa sih ya? Ya itu kan buat gue. Ya kalau gue mau, gue hajar lah. Gitu ya. Lumayan lama, sampai 2022. Berapa tahun tuh? Dari berapa? 2007, punya impian itu sampai 2022. Berapa tahun? 15 tahun. Lama nggak? Lama. Pertanyaannya. Jalanin satu bisnis dari 0 sampai 15 tahun. Nyampe nggak transferan seminggu 800 juta? Gitu loh. Saya punya teman di luar sana, pengusaha-pengusaha juga. Dari 15 tahun, ganti bisnis 3 kali, bos. Udah 3 kali ganti bisnis. Kita ini cuma satu bisnis loh. Kita jagain, kita lakuin dengan setia. Ya, hasilnya luar biasa. Ya, Agency Director 2022, ini yang bukan ini ya, maksudnya Agency Director yang ini kontes. Dapat apa, omset berapa, dapatlah mereka jalan-jalan ya. Ya happy lah. Ya, kesetiaan sampai akhir. Kesetiaan teman-teman. Prinsipnya apa? Tidak ada hal besar ya, tidak ada pencapaian bisnis besar atau tim yang besar tanpa adanya kesetiaan. Kesetiaan itu diuji bukan saat omset bagus. Bukan saat kita jalan-jalan ke Praha, jalan-jalan ke New York, bukan. Kesetiaan itu diuji dalam kondisi yang tidak enak. Masih setia apa enggak? Masih mau rekrut enggak? Meskipun begini, meskipun begitu, meskipun hati lagi kalut. Ini bisa gue rekrut sih, masih mau rekrut enggak? Itu namanya kesetiaan teman-teman. Gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsip ya. A man without a vision of his future will always return to his past. Manusia tanpa adanya visi tentang masa depan dia akan selalu kembali ke masa lalunya. Apa iya benar? Contoh. Pernah dengar lah, minimal pernah dengar. Kok ada ya orang bisa dimasukin penjara gara-gara narkoba sampai 3 kali. Ini hobi atau apa? Ngerti ya?
Dia ngelakuin kesalahan pertama, dia mungkin ditahan di penjara. Dia keluar, kalau dia mau berubah, dia harus punya visi baru. Kalau dia tidak punya visi baru, dia akan kembali ke masa lalunya. Gitu loh. Dia akan ngelakuin hal yang sama lagi. Nah, ini prinsip ini. Jadi kalau kita nggak suka sama masa lalu kita, satu teman-teman, kita harus punya visi yang jelas. Visi yang clear. Cap, akhir tahun ngomongin visi, iya, akhir tahun kan hitungan manusia. Berapa minggu lagi? Emang perjalanan kita di bisnis ini berapa minggu lagi? Masih lama, guys. Masih lama. Kita harus punya visi yang panjang, gitu loh. Harus punya visi yang jelas. Nah, ini ya, prinsip juga ya. The greater your storm, the brighter your rainbow. Ya, jadi makin besar tantangannya, makin besar challenge-nya, percaya deh, reward-nya juga makin besar. Kadang, ya coba kebayang nggak sih kalau kita selama jalanin hidup, challenge dalam hidup kita tuh hal-hal kecil terus. Jangan-jangan, masa depannya nggak gede. Kalau mau masa depan yang besar ya challenge-nya besar. Jadi kalau buat teman-teman, saya cuma encourage teman-teman yang ngerasa sekarang ada challenge yang besar. Masalah A bertubi-tubi, ada masalah A, masalah B, masalah C. Guys, tenang. Tuhan nggak pernah salah mengizinkan pencobaan gitu loh. Iyalah, kalau misalnya kekuatannya jenderal, nggak akan dikasih challenge-nya yang minion gitu loh. Iya, jadi apalagi kalau kita kekuatannya masih prajurit, nggak mungkin dikasih challenge jenderal. Tenang aja, gitu ya. Kalau kita ngerasa berat, artinya teman-teman dipercaya, ya. Nah, terakhir, ya ini catatan dari 2021 ya. God never allows pain without a purpose. Saat kita sekarang ngerasa berat, siapa di sini yang lagi ngerasa berat? Gue lagi ngerasa berat, jujur. Gue lagi ngerasa berat. Saat kita lagi ngerasa berat, percaya deh, ada tujuannya. Ada tujuannya. Nggak yang iseng-iseng. Wah, si Richard dikasih PR. Tadi perjalanan hidup saya lumayan berat lah ya. Sekali tim bubar, yang kedua terpecah lah gitu. Lumayan lah ya. Ya tapi ya saya nggak minta, Tuhan kalau bisa biarlah cawan ini berlalu. Tapi ya kan Tuhan punya tujuan. Ya udah, ikutin aja. Ya teman-teman ya, kesetiaan sampai akhir, teman-teman. Ya, sukses 2024. Thank you teman-teman. Sorry kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri ya. Kita akhiri tahun ini dengan baik. Ingat teman-teman, yang saya bilang, perjalanan kita di bisnis ini bukan cuma 2 minggu, 3 minggu ke depan. Perjalanan kita di bisnis ini sampai tua. Teman-teman, ini saya sengaja loh, rambut diputih-putihin gitu ya. Biar kelihatan tuh enggak, ini beneran ya. Sampai kita tua, teman-teman. Ya, jadi gaspol abis-abisan. Thank you. Selamat